Bisa kita mulai acaranya sambil kita memulai acara, mungkin teman-teman yang lain bisa mengajak teman dari teman-teman yang udah hadir di Zoom kali ini. Langsung aja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Cikal Restu akan menjadi moderator pada webinar pada siang hari ini. Webinar kali ini bertajuk Bisnis Ekstraktif Pembangunan Penghidupan Lestari Masa Depan Bumi dan Pemuda di Tangan Pemangku Kebijakan. Webinar kali ini merupakan post-school project yang diadakan oleh teman-teman dari Alumni Lab School of Democracy yang diinisiasi oleh Public Virtue. Ini adalah kegiatan webinar pertama kita dalam rangkaian webinar series Golongan Muda Berbicara Demokrasi. Dan kegiatan ini akan terus berlanjut hingga bulan Agustus nanti, jadi ada proyek-proyek lain selain webinar tentu aja. Nah, untuk teman-teman yang tertarik atau mau gabung dalam pembahasan isu demokrasi, silakan untuk follow dan cek baik itu Instagram ataupun Twitter Public Virtue di @publicvirtue agar teman-teman nggak ketinggalan update informasi lainnya. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya ke topik pembahasan pada siang hari ini. Karena kalau kita berbicara mengenai isu lingkungan, nah isu lingkungan ini kan suatu isu yang nggak pernah berhenti akan kita bahas selama kehidupan manusia ini masih berjalan di atas bumi. Berbicara mengenai isu lingkungan atas keterlibatan Indonesia secara internasional, dalam pertemuan Conference of Parties 26 di Glasgow pada tahun lalu yang dihadiri oleh 121 negara dari seluruh dunia, Menteri ESDM kita, Arifin Tasrif, hanya menandatangani 3 dari 4 poin COP26. Call to Clean Power Transition Statement. Nah, satu poin yang ditolak oleh Indonesia adalah mengenai pemberhentian penerbitan izin baru dan pembangunan proyek PLTU batubara. Hal ini bukan tanpa alasan. Kenapa demikian? Karena memang ketergantungan Indonesia di dalam akan batubara itu masih sangat tinggi, dan hal itu tentu saja menjadi salah satu faktor kenapa Indonesia menolak poin ketiga di dalam statement tersebut. Nah, di tahun 2020 saja ketika kita melihat kasus yang ada lebih dari 10 juta ton batu bara yang digunakan untuk PLTU. Begitupun dengan bisnis ekstraktif lainnya. Nah, bisnis-bisnis ekstraktif ini tentu aja berdampak pada lingkungan dan juga perubahan iklim. Akibat adanya penyusutan hutan yang menjadi lahan fungsional bisnis. Sepanjang 2021, BNPB itu mencatat bahwa ada 3.092 kejadian yang didominasi oleh bencana hidrologis seperti banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, gelombang pasang, dan abrasi, serta kekeringan. Bencana-bencana itu adalah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Ada kecemasan tentu saja, ada kecemasan, ketakutan, bahkan kekecewaan, khususnya dari para masyarakat yang menggantungkan hidup kepada alam atas diberikannya panggung bagi bisnis ekstraktif untuk tumbuh subur di bumi pertiwi ini. Terancamnya lingkungan dan ruang hidup masyarakat diperparah dengan berbagai regulasi terkait lingkungan yang disahkan pemerintah secara ugal-ugalan. Misalnya saja Undang-Undang IKN, Omnibus Law Cipta Kerja, Minerba, dan lain-lain. Yang lebih parahnya, ketika produk legislasi dibuat dengan prosedur yang tidak sesuai, bukan regulasi bermasalah tersebut yang diperbaiki, tapi malah merevisi proses pembentukannya. Kita mungkin masih hangat di ingatan kita beberapa waktu lalu adanya pengesahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terbaru nomor 13 tahun 2022. Ini tentu aja ya menjadi semakin meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, khususnya kita nih para orang muda terhadap respon pemerintah yang ada. Dan di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih dalam dan mengulik nih pengalaman serta pengetahuan dari para pembicara kita yang telah hadir di Zoom pada siang hari ini. Mungkin bisa kita sapa satu persatu lebih dahulu. Ada Kak Rere nih, ada Kak Fani Trijambore dari Walhi. Halo Kak. Halo. Halo. Oke, aman ya Kak untuk sound dan juga kamera? Aman. Oke. Selanjutnya ada Kak Irwan dari Perwakilan Pemuda Kalimantan. Halo. Salam kenal semua. Saya Erwin dari Kalimantan. Oke.
Selanjutnya kita ada 2 pembicara lain, yaitu Kak Afu. Hanya saja Kak Afu nanti akan bergabung di tengah diskusi kita karena masih ada agenda lain, dan ada satu lagi perwakilan dari Wadas. Hanya saja kita terkendala komunikasi dan akan menyusul. Kita doakan semoga bisa berbagi sharing dan pengalaman di Zoom nanti ketika masuk. Oke, mungkin kita langsung saja kali ya masuk ke dalam pembahasan topik diskusi kita pada hari ini. Mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sama bicara kita. Mungkin aku bisa ke Kak Irwan. Halo. Iya, halo. Halo Kak. Mungkin bisa diaktifkan kameranya. Suara saya kedengaran? Cukup kedengaran, cuman ada noise gitu Kak. Tapi mungkin bisa ngomong lagi. Ya. Oke. Gimana Kak, udah aman? Oke, udah kedengaran jelas ya? Ya, kedengaran. Mungkin kameranya bisa di-on-kan Kak? Ini aku udah on kan, kayaknya di wilayah Kalimantan ini jaringan sedang bermasalah nih baru aja. Sebenarnya ini udah on nih kameranya. Oke, sebelum itu mungkin konfirmasi dulu kali ya. Enaknya kita panggil apa nih, biar lebih akrab dan juga lebih enak panggilannya? Panggil Erwin aja, aku Oke. sebenarnya namanya Erwin. Oke. Oke. Kak Erwin, mohon maaf atas salah panggilan nama ya tadi. Mungkin bisa perkenalan secara singkat dulu Kak Erwin ini dari mana dan latar belakang singkat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan yang ada di ruang Zoom ini. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang telah mengundang saya dalam kegiatan ini. Dan sebelumnya kenalkan juga, nama aku Erwin. Aku bagian dari XR Kalimantan Timur, juga bersama dengan fraksi rakyat Kutai Timur. Nah, aktivitas di sini ya kita lebih sering ngomongin soal bagaimana kerusakan lingkungan, kemudian industri ekstraktif itu juga berpengaruh terhadap ruang hidup masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, khususnya juga di tempatku tuh di Kutai Timur. Oke, di Kutai Timur ya Kak. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mungkin kita tanya-tanya dulu kali ya terkait Kak Erwin ini yang ada di XR. Sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik dan inspirasi nih Kak bagi teman-teman XR dalam memperjuangkan lingkungan? Mungkin bisa sharing dulu kali ya. Iya, kalau di Kalimantan Timur sendiri sebenarnya kasusnya cukup kompleks ya. Kalau misalnya kita mau ngomongin soal lingkungan, kawan-kawan mungkin yang paling hangat terdengar adalah soal bagaimana ibu kota negara akan dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur gitu. Sebenarnya kita bukan persoalan apakah kemudian Kalimantan Timur ini menjadi tempat yang representatif untuk ibu kota negara dan lain sebagainya. Juga bukan soal keterbelakangan di Kalimantan Timur sehingga kita menerima ibu kota negara. Bagi kami ibu kota negara itu tidak tepat pindah di Kalimantan Timur di tengah situasi industri ekstraktif dan oligarki yang sedang berkembang di Indonesia, karena akan menghasilkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Nah, di isu itu saja yang kemudian lagi hangat diperbicarakan itu sudah menjadi ancaman besar bagi kawan-kawan yang ada di Kalimantan Timur, terutama juga di masyarakat. Sebelum ke isu itu, bahkan sebelum-sebelumnya di ibu kota Kalimantan Timur sendiri, di Samarinda, itu udah terjadi penambangan ilegal, puluhan tambang ilegal udah ada di Samarinda, di ibu kota Kalimantan Timur. Bahkan sampai sekarang udah menelan korban jiwa, ada 40 anak mati di lubang tambang. Di tahun kemarin itu nambah 1 anak lagi mati di lubang tambang, yang kayak perusahaan-perusahaan tambang mengeruk, mengambil batu bara, mengambil keuntungan, tapi nggak menutup kembali lahannya dan lain sebagainya. Nah, hal ini terus-menerus berulang terjadi kalau di Kalimantan Timur. Bergeser 5 jam setelah dari ibu kota ke tempat aku di Kabupaten Kutai Timur, itu jauh lebih parah lagi. Ada satu perusahaan besar, PT Kaltim Primakol, yang juga menyumbang keuntungan atas industri ekstraktif kepada negara cukup besar ya. Itu juga menghasilkan banyak sekali masalah yang terjadi di sini, mulai dari faba, debu tambangnya, kemudian soal ruang hidupnya, kriminalisasi terhadap masyarakat lingkar tambang, dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru adalah soal banjir bandang yang terjadi di Kota Sangatta, di ibu kota Kabupaten Kutai Timur itu sendiri.
banjir yang diakibatkan dari kegiatan industri ekstraktif itu sendiri. Dan ini tingkatnya parah banget. 20 tahun terakhir banjir di sini nggak separah ini. Ini parah banget sampai akses kota tertutup, banjir sampai ke atap rumah dan lain sebagainya. Soalnya bukan soal banjir saja, tapi banjir ini membawa banyak material seperti misalnya lumpur dan airnya keruh, kotor dan lain sebagainya. Persoalan ini cukup kompleks ya kalau misalnya kita mau ngomongin soal kerusakan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur itu sendiri. Nah, itu sebenarnya yang mendorong teman-teman untuk kemudian coba aktif ya secara psikologis untuk bersama-sama berjuang memperjuangkan kehidupan yang layak terutama di kabupaten di Kalimantan Timur itu sendiri. Di tahun 2021 saja 59,71 ton batu bara itu digali dan dibawa keluar dari bumi Kalimantan. Padahal sebenarnya Indonesia itu memiliki sekitar 38,84 miliar ton cadangan batu bara gitu. Jadi kayak sebenarnya setiap tahun kita mengeluarkan puluhan juta ton, itu cuma menumpuk cadangan-cadangan yang akan diekspor bukan untuk menjadi devisa negara kita. Jadi kita kaya itu bukan karena batu bara kita itu menjadi cadangan. Kita kaya karena kita menjual batu bara itu keluar. Tapi apa yang dihasilkan dari penjualan batu bara itu? Ya banyak, kriminalisasi masyarakat, ruang hidup, terus kemudian masyarakat adat yang tergusur, banjir, soal iklim terutama di Kalimantan Timur itu sendiri dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau lebih jeli sedikit ya, kebutuhan PLN kita untuk menghidupi satu negara itu cuma butuh 153 juta ton aja. Jadi kalau kita mau kompresikan dari cadangan kita yang tadi jumlahnya miliaran ton, harusnya 50 tahun, 20 tahun sampai 50 tahun ke depan kita nggak perlu lagi membuka lahan untuk menggali batu bara. Kita cukup pakai cadangan kita yang sekarang sudah ada saja gitu, sehingga kita bisa mengatasi kondisi kerusakan lingkungan itu. Nah, ini yang mendorong kawan-kawan terus-menerus menyuarakan soal-soal kerusakan lingkungan, karena bukan cuma di lingkungan saja, sosial masyarakatnya juga terganggu, ruang hidupnya sudah semakin kurang. Baru-baru ini di Kalimantan Timur itu akan didirikan pabrik metanol. Jadi kayak gasifikasi dari batu bara. Jadi sekarang di Kalimantan tuh nggak cukup gali batu baranya aja. Jadi batu bara yang digali itu harus diolah lagi menjadi metanol, menjadi gasifikasi yang kemudian nanti bisa dijual. Nah, pabrik terbesar dengan nilai investasi triliunan rupiah ini menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia dan akan menyebabkan wilayah sekitar tambang atau pabrik akan jauh semakin lebih rusak lagi karena penggalian di mana-mana akan terjadi. Orang akan menjual batu bara ya batu bara karungan, semuanya bisa dijual ke pabrik itu gitu, sehingga biar di belakang rumah kalau misalnya ada batu bara bisa dijual, akan dijual juga sama masyarakat. Nah, kondisi masalah ini kan kita nggak bisa menyalahkan kondisi masyarakatnya ya, karena ada peluang di sana yang diciptakan oleh oligarki dalam situasi hari ini. Nah, ini juga mendorong kita untuk jauh lebih peka terhadap situasi yang ada di Kalimantan Timur. Itu sih dulu kalau misalnya situasi di Kalimantan Timur, Kak. Oke, kalau dari tadi pembuka dan juga sedikit sharing dari pengalaman Kak Erwin, mungkin boleh cerita lebih detail kali ya Kak, pengalaman teman-teman XR ini dalam hal berhadapan langsung dengan para industri ekstraktif ini, khususnya yang ada di Kalimantan, itu seperti apa ya Kak? Dan sejauh ini, dampak-dampak nyata, kemudian apa ya, yang ditinggalkan oleh bisnis ekstraktif itu seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelasin Kak. Ya, kita di beberapa tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu ya, tepatnya tahun lalu, kita membuat sebuah film judulnya Tanah Kita. Tanah Kita ini sebuah film yang bercerita tentang, karena kan masa perpanjangan kontrak batubara kan serentak berakhir ya, di perpanjangan PKB 2B yang di PT Kaltim Primakol. Terus kita kemudian menggali lewat sebuah film untuk melihat apa dampak dari kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Kaltim Primakol semasa 39 tahun kalau nggak salah beroperasi di wilayah Kutai Timur, khususnya juga di Kalimantan Timur. Banyak sekali yang kita temui. Yang pertama adalah soal pengalihan ruang hidup. Jadi masyarakat adat di wilayah lingkar tambang itu dipindahkan ke wilayah yang kemudian pada akhirnya itu menghilangkan tradisi-tradisi adat mereka karena mereka dipaksa untuk jauh dari pemukiman mereka semula, jauh dari hutan mereka karena hutan mereka digali, diambil alih oleh pertambangan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, proses pemindahannya pun itu melakukan proses yang kupikir tidak manusiawi, juga meninggalkan jejak pelanggaran HAM karena ada kriminalisasi masyarakat adat di sana yang terjadi, terus kemudian perampasan lahan dengan manipulasi dan lain sebagainya.
lubang-lubang tambang itu kalau misalnya kawan-kawan bisa bayangin ya, jalan kan di setiap wilayah pasti punya jalan nasional kan, jalan yang memang dikelola oleh nasional dari uang pajak kita dan sebagainya. Nah kalau di tempat aku ini di Sangatta, itu jalan nasional itu satu-satunya jalan yang aman dari tambang, karena kanan kirinya itu udah tambang, udah langsung kelihatan mobil-mobil besar. Jadi kalau dibilang berhadapan, kita setiap hari berhadapan langsung gitu. Kita kalau misalnya di sini hari ini pagi misalnya kita nyapu, siang itu udah ada debu tambangnya. Jadi dia cepat banget gitu. Dan soal penyakit penyakit karena tambang ini udah juga sering disuarakan ya sejak dulu. Kalau dulu ada penyakit ISPA, kemudian belakangan beberapa penelitian juga mengarahkan bahwa selain mikroplastik yang ada di sungai ya, karena soal itu ternyata debu tambang atau debu faba itu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Ada beberapa wilayah di sini di dekat pemukiman tambang yang anak-anak yang lahir akibat air sungai itu lahirnya menjadi autis gitu. Jadi ibu hamil yang mengkonsumsi air sungai yang dipengaruhi oleh tambang itu kemungkinan besar akan autis gitu. Dan itu ada dan itu terjadi. Selain itu juga bukan cuma di soal darat, di soal laut juga nelayan di lingkar tambang itu juga pada akhirnya tidak bisa lagi memanfaatkan kondisi laut yang lebih dekat dari pemukimannya. Karena wilayah laut atau wilayah pesisirnya itu dipakai untuk transportasi kapal-kapal tongkang yang lewat di sana gitu. Terumbu karangnya rusak karena gelombang yang besar, belum lagi soal iklim, belum lagi soal bagaimana kemudian kapal tongkang itu merusak beberapa biota dan biota fisik ya juga laut yang ada di sana, sehingga masyarakat dan nelayan itu semakin sulit untuk pergi melaut. Belum lagi kalau misalnya mereka nggak sengaja misalnya melaut di dekat area kapal tongkang, mereka akan diusir lebih jauh, mereka akan pakai budget lebih tinggi lagi untuk menangkap ikan, sementara hasil tangkapan sudah nggak ada karena nggak mungkin ada ikan di wilayah transportasi itu gitu. Nah ini semakin parah. Kita berhadapan terus-menerus nih, kita ngelakuin banyak kajian, banyak aksi dan lain sebagainya. Kondisi ini semakin diperparah dengan pemerintah daerah yang juga nggak peka terhadap situasi kerusakan lingkungan kita. Terakhir, statement dari kepala daerah, terutama di tempatku ya, di Kabupaten Kutai Timur, menyatakan bahwa kabupaten ini tanpa tambang itu akan menjadi kota yang mati. Ini semacam statement yang menebar ketakutan di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengalah terhadap industri ekstraktif yang jauh lebih banyak merusak kondisi alam dibanding membuat terobosan-terobosan ekonomi baru gitu. Dan terbukti memang pasca pandemi atau pada saat pandemi di 2019 itu nilai pertumbuhan ekonomi di tempat aku di Kutai Timur itu minus 3%. Jadi dia turun drastis gitu. Turun drastis sampai minus 3%. Kita sampai kayak nggak punya lagi penghidupan selain tambang gitu. Jadi ini cukup memprihatinkan dari siklus ekonominya, masyarakatnya, lingkungannya, kita semua berdampak sih kalau di sini. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Tadi Kak Erwin sempat jelasin bahwa dengan adanya pertambangan, dibukanya lahan tambang dan perizinan tambang-tambang yang ada di Kalimantan nih, adanya dampak terhadap masyarakat, nggak cuma tadi di darat, tetapi juga bahkan hingga ke laut ya. Nah, ada juga masyarakat-masyarakat yang dipindahkan. Mungkin bisa cerita sedikit nggak Kak? Sebenarnya setelah adanya pergeseran-pergeseran kehidupan seperti itu, masyarakat yang dipindahkan, kemudian nelayan yang harus lebih jauh lagi mencari ikan dan lain-lain, itu keadaannya sekarang seperti apa ya Kak? Apa yang mereka lakukan untuk mengganti kehidupan mereka yang lama? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa masyarakat adat itu kan alam sentris gitu, mengandalkan kehidupannya ya pada alam gitu. Ketika ruang hidupnya direnggut, apa yang mereka lakukan dan bagaimana keadaannya sekarang? Iya, menarik banget. Ini cukup miris ya kalau aku mau cerita ini, aku agak-agak merinding nih. Kita barusan di bulan kalau nggak salah April atau di Februari, di awal-awal Februari kemarin, kawan-kawan bersama dengan jurnalis Mongabai, juga kawan jurnalis dari Spanyol, itu datang ke sini untuk mengabarkan situasi deforestasi yang terjadi, serta kondisi pemindahan masyarakat adat dari lokasi tambang yang sedang digarap oleh PT Kaltim Primakol. Kondisinya sangat memprihatinkan. Yang pertama, benar banget, mereka tuh alam sentris banget. Mereka bergantung pada hutan mereka bergantung pada kondisi alam mereka. Setelah mereka dipisahkan jauh dari hutan mereka,
mereka memilih untuk kembali dengan sendirinya. Mereka memilih untuk kembali. Padahal di sana pada saat mereka kembali, mereka tuh harus melewati lubang tambang, harus melewati, kalian pernah tahu nggak sih mobil-mobil HD, mobil besar, mobil dump truck yang besar yang rodanya bisa segede rumah gitu, yang besar-besar gitu kayak mobil Giant, itu mereka lewati pakai motor untuk sampai ke ladang mereka. Mereka ngelewati mobil-mobil itu bayangin mereka nggak pakai pengaman, mereka kena debu dan lain sebagainya, jelas mereka mendapatkan penyakit terhadap situasi itu. Terus lagi di kondisi ladangnya tidak sesubur dulu lagi, karena debu itu mempengaruhi pertanian yang ada tentunya ya kan. Nah, mereka yang memilih dipindahkan dan tidak kembali juga bernasib sama. Mereka dihilangkan dari tradisi mereka untuk berladang, untuk melakukan tradisi ritual lainnya dan lain sebagainya. Mereka dipaksa untuk hidup melepaskan keterikatan adat itu gitu. Nah, ini berpengaruh besar. Mereka akhirnya nggak bisa kembali sejahtera ya, kalau aku pikir ya, nggak bisa kembali bergantung pada alam dan lain sebagainya gitu. Karena proses pemindahannya pun itu juga udah nggak sehat gitu, sehingga mereka, bayangkan aja ya, pada saat dipindahkan mereka itu dijatah makan mie sama telur dan beberapa makanan-makanan yang biasa dikasih oleh ya biasalah kalau misalnya bantuan-bantuan sosial semacam itu. Tapi perusahaan nggak melihat bahwa ini tuh secara nggak langsung merubah kultur mereka untuk menerima apa yang kemudian mereka nggak lakukan gitu loh. Seperti tadi yang ya oke, mungkin semua orang makan mie dan lain sebagainya, tapi proses berladang mereka, proses mencari kehidupan di hutan mereka itu dihilangkan begitu saja, dan itu juga berpengaruh terhadap kondisi psikis mereka. Kondisi ekonomi mereka ya runtuh, jelas-jelas sangat runtuh dalam situasi hari ini. Belum lagi mereka-mereka yang tetap bertahan pada ladangnya itu mereka dikriminalisasi. Di film yang kita garap, di film Tanah kita menggambarkan dua pejuang adat di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur, yaitu adat Dayak Basap ya, yang Pak Benang, kepala adat Dayak Basap, dan juga Pak Pungkas, kelompok tani Dayak Basap yang mempertahankan kondisi wilayahnya. Nah, Pak Benang ini, Dayak Basap ini, dengan Pak Pungkas, yang kalau misalnya mereka harus ke rumahnya, mereka harus melewati pertambangan yang besar itu. Mereka jalan di tengah-tengah tambang itu, melewati mobil-mobil besar tanpa pengaman apapun gitu. Dan suatu saat, kapanpun, perusahaan bisa mengambil paksa mereka untuk keluar dari wilayah mereka. Saat ini mungkin belum dilakukan, karena melihat banyaknya dukungan, banyaknya solidaritas terhadap kawan-kawan, apalagi kita sempat buat film untuk mereka gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kebutuhan oligarki terhadap ekspansi besar-besaran, produksi besar-besaran dan sebagainya akan memindahkan mereka juga pada akhirnya. Ini juga berpengaruh terhadap kondisi mereka saat ini. Kalau tadi dari penjelasan Kak Erwin bahwa masyarakat adat ini bisa sewaktu-waktu untuk diusir gitu, ini menjadi suatu apa ya, komedi yang miris gitu ya. Mereka yang seharusnya menempati tanah mereka, mereka yang seharusnya berhak untuk tinggal dan hidup di sana, justru malah mereka yang diusir dan tidak mendapat ruang hidup gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya dan menjadi pertanyaan terakhir nih Kak, dari teman-teman XR ini, kira-kira solusi konstruktif seperti apa yang bisa dikembangkan untuk menjawab desakan industrial tanpa mengorbankan lingkungan gitu, agar memang ruang hidup itu tetap ada gitu, tapi apa yang bisa menjadi apa ya, alternatif untuk menumbuhkan perekonomian, karena tadi seperti yang Kak Erwin bilang bahwa ketika pandemi ada gitu, dan tambang juga terhendak gitu, nah itu kan ekonomi Kalimantan juga menurun gitu. Kira-kira solusi konstruktif seperti apa yang mungkin teman-teman ekstern ini udah sempat diskusikan gitu Kak? Memang kalau misalnya kita bicara soal bagaimana solusi ke depannya, ini tentu saja diskusi yang sangat dinamis ya, karena bisa berubah kapanpun solusi-solusi yang kita tawarkan gitu. Nah, cuman yang ada beberapa tindakan-tindakan konkret yang sebenarnya bisa dilakukan untuk meminimalisir, aku bilang meminimalisir kerusakan lingkungan ini. Yang pertama, menghentikan industri ekstraktif itu gitu. Karena berdasarkan data cadangan batu bara kita, kupikir itu sudah cukup untuk menangani kondisi listrik negara dan lain sebagainya. Kemudian beralih menuju transisi energi baru terbarukan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan juga di hampir semua elemen pejuang lingkungan, aktivis lingkungan dan lain sebagainya.
konkret lainnya adalah soal melihat atau mereview ulang rencana jangka panjang daerah mengenai program-program prioritas pembangunan. Salah satunya adalah di sektor pertanian. Nah, kalau misalnya pemerintah jeli di masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Timur, masyarakat yang bertani itu jauh lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang bergantung hidupnya pada tambang. Itu bisa sampai puluhan ribu selisihnya gitu. Petani yang jauh lebih besar. Nah, itu bisa jadi solusi konkret untuk kembali menuju pertanian yang sejati untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang ada. Jadi kita mendorong ruang-ruang yang sudah dirusak ini untuk kembali dialihfungsikan menjadi lahan-lahan pertanian warga. Gitu. Oke, terima kasih Kak Erwin. Itu mungkin tadi menarik ya masukan dari teman-teman XR bahwa mayoritas orang yang ada di Kalimantan itu memang berprofesi sebagai petani dan kita bisa menanggulangi adanya bisnis ekstraktif dengan mata pencaharian petani gitu. Selain nggak merusak alam, tentu saja ini juga memberikan kemajuan ekonomi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang ada di Kalimantan gitu, nggak hanya memberikan manfaat ekonomi untuk para oligarki atau pengusaha-pengusaha tambang ini gitu ya. Karena bagaimanapun lagi harusnya negara memberikan regulasi dan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan mementingkan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, oke, menarik pembahasan dari Kak Erwin tadi. Kita udah lihat nih bagaimana pengalaman teman-teman XR, bagaimana keadaan yang ada di Kalimantan terkait keadaan bisnis ekstraktif di Kalimantan. Mungkin kita bisa ke pembicara selanjutnya kali ya. Tapi mungkin bagi teman-teman nih yang udah hadir dan mau punya pertanyaan tadi atas penjelasan Kak Erwin atau nanti kemudian di penjelasan Kak Rere, mungkin teman-teman bisa biar nggak lupa pertanyaannya bisa kirim melalui chat ya, atau kalaupun memang mau berbicara langsung nanti akan diberikan kesempatan pada sesi tanya jawab. Mungkin langsung aja kali ya ke pembicara kita yang kedua. Halo Kak Rere. Halo. Oke. Ini aku panggilannya bener kan ya Kak Rere atau ada nama panggilan lain Kak? Bisa lah. Oke. Kak, Mas, Bang. Oke. Enaknya lebih nyaman dipanggil Mas atau Kak? Nyaman semua sih saya. Oke. Kalau duduknya enak, saya sih nyaman. Oke. Mungkin ini kali ya menanggapi tadi penjelasan dari Kak Erwin dan bagaimana keadaan situasi yang ada di Kalimantan dan bisnis ekstraktif yang ada di sana gitu. Mungkin pertanyaan untuk Kak Rere nih, Mas Rere gitu. Ancaman perubahan iklim kan memang semakin nyata ya Mas ya. Kita nggak bisa menampilkan karena memang sudah sangat terlihat dampak kesehatannya, dampak lingkungannya, dampak ruang hidupnya, masyarakatnya, kebudayaan, gitu. Itu sangat jelas sudah berubah gitu. Kemudian sebenarnya pertanyaannya adalah selain hal itu, selain ada ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, sebenarnya yang memperburuk dampak perubahan iklim di Indonesia itu secara detail tuh seperti apa sih Mas gitu? Dan bagaimana komitmen politik pemerintah terhadap ancaman perubahan iklim tersebut gitu? Nah, iya. Satu, betul bahwa perubahan iklim itu nyata. Jadi krisis iklim itu bukan krisis yang potensial akan terjadi atau mungkin suatu saat akan terjadi. Krisis iklim itu tengah terjadi di tengah-tengah kita. Hari ini, saat ini, di berbagai belahan dunia krisis iklim itu udah terjadi. Laporan Badan Meteorologi Dunia di tahun 2021 udah menggarisbawahi itu semua gitu. Dalam 7 tahun terakhir adalah tahun terpanas bagi bumi kita. Dalam 7 tahun terakhir ini berbagai macam bencana yang mengakibatkan dampak secara fisik dan ekonomi juga diterima oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Bahkan dalam laporan itu juga disebutkan bahwa berdekade upaya untuk melakukan ketahanan pangan sekarang itu sudah semakin rusak akibat bencana, akibat perubahan iklim, kekeringan, banjir, dan macam-macamnya. Itu membuat kemampuan ketahanan pangan di berbagai negara itu mengalami kemunduran. Sebuah upaya yang dulu sudah lama sekali didorong untuk kemudian bisa ada, tapi semuanya kemudian terancam rusak akibat perubahan itu.
dan itu sangat nyata. Nah, tapi apakah, kalau pertanyaannya adalah apa yang memperburuk itu? Pertama, dalam situasi dunia kita hari ini, ketimpangan itu memperparah situasinya gitu ya. Betul, apakah semua orang itu mengalami dampak perubahan iklim? Iya, gitu ya. Mau dia kaya, mau dia miskin, semua itu kalau lagi panas ya panas. Tapi tidak semua orang punya kapasitas yang sama. Tidak semua orang mengalami paparan yang sama. Karena apa? Karena ada ketimpangan yang mendahului proses perubahan iklim. Ketimpangan macam-macam. Pertama, kita masih melihat ada diskriminasi berdasarkan banyak basis demografi gitu. Perempuan dan laki-laki punya hak yang berbeda begitu. Represi terhadap kaum perempuan di tengah ruang demokrasi kita juga masih cukup tinggi gitu. Masih belum banyak kemudian pelibatan kelompok perempuan di dalam pengambilan keputusan. Anak muda misal, saya cukup yakin bahwa tidak semua dari anak muda itu kemudian mau didengarkan oleh elit politik kita gitu. Jadi masih ada diskriminasi berbasis demografi kita yang memisahkan antara mereka yang punya kapasitas untuk mengambil keputusan politik dan mereka yang tidak punya kapasitas untuk mengambil keputusan politik. Begitu juga dengan kapasitas aset dan ekonomi. Begitu. Mereka yang memiliki kapasitas aset dan ekonomi lebih kecil tentu lebih rentan ketika mengalami dampak perubahan iklim. Ketika kemudian terjadi bencana, mereka hampir tidak punya apa-apa. Sementara mereka yang punya kapasitas aset dan ekonomi mungkin bisa kemudian memindahkan tempat tinggal mereka. Mereka punya akses informasi untuk mengetahui apa yang mungkin akan terjadi dan kemudian mengambil langkah-langkah preventif untuk kemudian berpindah dan sebagainya. Jadi ketimpangan di dalam dunia kita itu menjadi pretext, menjadi dasar dari ketimpangan ketika kemudian krisis iklim terjadi. Dan itu yang kemudian memperparah situasi. Jadi tidak semua orang mengalami dampak yang sama ketika krisis iklim terjadi. Sebagian besar dari masyarakat kita yang tidak memiliki akses baik terhadap kesehatan, tidak memiliki akses baik terhadap informasi dan pendidikan, tidak memiliki akses yang baik dalam pengambilan keputusan politik adalah pihak yang jauh lebih rentan, jauh lebih banyak menerima paparan dampak perubahan iklim dan pada akhirnya jauh lebih termiskinkan akibat dampak perubahan iklim ketimbang mereka-mereka yang punya kapasitas lebih. Golongan berkuasa, elit politik dan oligarki. Oh ya, terkait ini juga ya, respon politik pemerintah. Sayangnya begini, kita tuh bukan hanya respon politiknya setengah hati gitu, respon politik kita itu berbanding terbalik 180 derajat dari arah perbaikan yang seharusnya kemudian dikerjakan gitu. Terutama ketika kita kemudian membaca bagaimana perluasan industri ekstraktif itu terus-menerus meningkat di Indonesia. Nah, satu dari ini berbalik lagi. Tadi kita tahu bahwa salah satu ketimpangan yang ada itu sekarang adalah ketimpangan di dalam hal penguasaan lahan. Nah, separuh dari luas daratan Indonesia itu sekarang dikuasai oleh industri pertambangan. Sekitar 86 juta hektar lahan di Indonesia itu telah diberikan kepada konsesi tambang, baik migas maupun minerba. Nah, di minerba mereka menguasai sekitar 11 juta luasan lahan di Indonesia. Yang sebagian besarnya ada di dalam kawasan-kawasan produktif, begitu. 41% lahan tambang itu ada di dalam kawasan hutan. 35% lahan tambang itu ada di kawasan pertanian dan perkebunan. Bahkan beberapa di dalam ekosistem penting seperti sabana, kars, gitu ya, kawasan-kawasan yang ketika rusak dia tidak mungkin untuk dipulihkan
kembali. Nah, perluasan lahan tambang ini, perluasan bisnis ekstraktif yang semakin menggila ini, dia akan didorong oleh keputusan politik negara. Gitu. Tadi udah disebut misalnya Omnibus Law, UU Minerba. Begitu. Nah, salah satu cara bagaimana kemudian keputusan politik itu merubah lanskap penguasaan ruang, terutama untuk bisnis ekstraktif, itu bisa terlihat dari begini. Perizinan itu harusnya dibayangkan sebagai mekanisme kontrol, mekanisme pembatasan terhadap kerusakan. Karena begini, izin itu artinya itu kegiatan yang sebelumnya terlarang, tapi kemudian diberikan hak khusus kepada orang-orang tertentu untuk melakukannya. Gitu. Nah, harusnya dengan perspektif itu, izin itu dibuat untuk melakukan pembatasan. Kenapa kegiatan itu terlarang? Pertambangan itu kenapa terlarang? Karena semua pertambangan, apapun bentuknya, gitu ya, seberapapun luasannya, itu semuanya memiliki daya rusak. Gitu. Nah, sialnya Undang-Undang Minerba kita, Undang-Undang 3 tahun 2020 tentang Undang-Undang Batubara, itu menganggap bahwa semua tanah, air, dan landas kontinen Indonesia, semuanya, tidak terkecuali, itu adalah wilayah hukum pertambangan. Artinya semua wilayah di Indonesia ini boleh dilakukan pertambangan, karena dia menjadi bagian dari wilayah hukum pertambangan. Nah, ini logika yang cukup sesat. Ingat bahwa tidak semua tempat dan tidak semua orang itu boleh melakukan pertambangan. Itulah hakikat izin. Gitu. Kalau tidak semua tempat dan tidak semua orang diperbolehkan memiliki izin, mengapa kemudian undang-undang pertambangan kita memberikan batasan yang tidak masuk akal bahwa semua wilayah ruang air, udara, dan landas kontinen di seluruh Indonesia itu adalah wilayah hukum pertambangan. Nah, itu akan membuat perspektif izin berubah dari upaya untuk membatasi. Artinya tidak semua tempat boleh ditambang, artinya tidak semua orang boleh ditambang. Sekarang dia berubah menjadi mekanisme retribusi. Gitu. Orang atau badan usaha diminta untuk mengurus izin tambang, bukan untuk membatasi ruangnya bahwa tidak semua tempat boleh ditambang, tapi untuk mendapatkan retribusi lebih banyak. Orang itu harus ngurus izin itu hanya karena pemerintah menginginkan tambahan retribusi dan pendapatannya lebih banyak, bukan untuk upaya menyelamatkan wilayah tertentu dari ancaman daya rusak tambang. Bukan untuk upaya menyelamatkan lingkungan, bukan untuk upaya menurunkan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas pertambangan yang luar biasa besar, tapi karena Undang-Undang 3 2020 mendorong izin itu menjadi mekanisme retribusi, dia menjadikan seluruh wilayah boleh asal kemudian izinnya diurus. Jadi dia dibatasi hanya di urusan administratif semata, bukan di urusan keselamatan ruang hidup rakyat. Nah, itu yang membuat kita semakin menjauh secara pengelolaan lingkungan. Karena perspektifnya tidak lagi bagaimana memastikan orang selamat, lingkungan selamat, menurunkan resiko bencana, gitu. Tapi seberapa banyak retribusi dan pendapatan yang bisa dihasilkan dari pengurusan izin. Dan itu sangat berbeda alam pandangnya, begitu. Karena kalau kemudian upayanya adalah izin itu sebagai mekanisme pembatasan, izin itu memang harus diperberat. Izin itu memang harus dibikin bertingkat dan sulit. Karena apa? Karena itu untuk memastikan bahwa tidak semua orang dan tidak semua tempat boleh. Begitu. Nah, kalau kemudian yang terjadi adalah mempermudah izin dengan memangkas begitu banyak aturan, yang didorong adalah lebih banyak pendapatan dan retribusi tanpa mempertimbangkan unsur keselamatan lingkungan dan masyarakat yang ada di sana. Gitu. Nah, apalagi kalau kemudian kita melihat bahwa seluruh bisnis ekstraktif dia pasti akan merubah bentang ekosistem. Pertambangan itu apapun ekosistem di atasnya akan berubah secara total. Gitu. Kalau dia kawasan hutan pasti dia akan habiskan dulu bagian atasnya, tebang, kemudian keruk dan bawa. Gitu. Dan itu terjadi semua bentang ekosistem. Gitu. Hutan, pesisir, kars, savana, dan sebagainya. Padahal
seluruh bentang ekosistem itu punya kapasitas tinggi untuk menjadi penyerap karbon. Nah, kami melakukan perhitungan agak cepat begitu, bahwa di catatan akhir tahun kami di 2021 kemarin, kami menemukan bahwa operasi pertambangan di seluruh bentang ekosistem itu menghasilkan atau berpotensi untuk menghasilkan lepasan emisi sampai 776 juta ton setara CO2, dan itu lepasan paling tinggi dari seluruh catatan yang pernah dibikin oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian praktek seperti ini yang terus didorong oleh pemerintah, bahwa tidak ada ruang aman yang akan terbebas dari tambang, artinya semua wilayah boleh dijadikan pertambangan. Semua bentang ekosistem kita boleh dijadikan bisnis pertambangan dan industri ekstraktif lainnya. Kita tidak punya ruang selamat gitu. Dan itu didorong secara besar oleh regulasi kita, oleh bagaimana sistem politik kita bekerja. Nah, itu yang terjadi. Itu juga yang kemudian terjadi misalnya di bisnis energi kita gitu. Laporan terakhir PLN itu udah bilang bahwa mereka itu akan oversupply sampai 1 dekade ke depan. Jadi PLN itu udah kelebihan pasokan listrik sampai 10 tahun ke depan. Tapi di saat bersamaan mereka tetap harus membangun PLTU baru. Nah, apakah hal ini tidak diramalkan? Hal ini sudah dibilang jauh-jauh hari sebelumnya. Di 2017 beberapa organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Break Free from Coal itu sudah mengingatkan bahwa proyek 35 gigawatt yang sedang didorong oleh pemerintah itu tidak punya landasan ekonomi yang jelas. Gitu. Karena antara kebutuhan listrik dengan pembangunan PLTU yang akan memberikan pasokan listrik itu tidak sebanding. Gitu. Satu, dia akan memberi beban besar kepada PLN karena dengan mekanisme take or pay PLN, artinya PLN itu harus beli semua pasokan listrik yang sudah dihasilkan oleh pembangkit listrik yang ada, begitu. Sementara kebutuhan listrik masyarakat itu tidak setinggi itu. Nah, penting untuk kemudian memastikan itu artinya arah politik kita itu sama sekali tidak membayangkan bagaimana memastikan emisi gas rumah kacanya itu diturunkan, karena yang penting bagi mereka adalah retribusi besar atau pendapatan yang bagi mereka sudah pendapatan negara itu masuk ke dalam kantong keuangan negara tanpa mempertimbangkan ancaman yang kemudian muncul di masyarakat. Oke, sangat menarik dan sangat detail tadi penjelasan dari Mas Rere. Tapi saya dapat informasi nih Mas, kalau misalkan Mas Rere udah menyiapkan PowerPoint, apakah ada? Atau mau dibantu? Ada sih, tapi ya poin-poinnya sudah yang saya sebutkan tadi secara umum, itu cuma beberapa grafis dan angka-angka yang akan bantu. Oke, berarti nggak masalah dan nggak apa-apa nih Mas kalau PowerPoint-nya nggak ditampilkan ya? Nggak masalah. Oke, atau Mas Rere mau nampilin juga boleh Mas? Enggak, tapi ya itu cuma akan membantu untuk menunjukkan angka dan poin saja. Oke, mungkin kita bisa lanjut kali ya ke pertanyaan berikutnya tadi soal mengenai perizinan nih. Kan dikatakan bahwa kita tahu gitu Omnibus Law ini memberikan perpindahan perizinan dari daerah ke pusat gitu Mas. Nah, tadi seperti yang Mas Erwin ceritain bahwa komunikasi antara masyarakat dan daerah itu juga agak slack atau bertentangan gitu. Bahkan dari pemerintah daerahnya sendiri bilang bahwa Kalimantan tanpa tambang itu adalah kota yang mati gitu. Nah, untuk berkomunikasi kepada pemerintah daerah aja rasanya banyak hambatan dan juga tantangannya gitu.
Apalagi jika segala perizinan yang berpindah ke pemerintah pusat ini pasca adanya Omnibus Law gitu. Nah, pandangan Mas Rere terhadap ini seperti apa, dan apakah perpindahan perizinan dari daerah ke pusat ini justru akan lebih mudah melenggangkan bisnis ekstraktif di daerah-daerah, atau justru malah sebaliknya gitu, Mas? Sebetulnya tidak ada perbedaan begitu ya antara apakah izin itu dipindah ke pusat atau dipindah daerah itu akan mempercepat eh, apa eh, laju izin dan perluasan geografis tambang begitu. Yang menjadi problem itu mindset membayangkan perizinan itu tadi gitu. Mau dia di pusat, mau di daerah gitu. Kalau kemudian perizinan itu dimaknai hanya sebagai upaya untuk menggali retribusi, menggali pendapatan, dia akan meninggalkan hakikat penting dari perizinan, yaitu pembatasan, controlling. Gitu. Nah, itu mau di pusat mau di daerah, dia tidak akan berfungsi banyak. Gitu. Nah, mekanisme yang kemudian harus dikuatkan. Nah, tapi kenapa kemudian Walhi termasuk salah satu dari pihak yang menggugat Undang-Undang Minerba itu karena perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah itu merusak skema tata kelola lingkungan. Jadi begini, pihak yang jauh lebih paham soal situasi lingkungan daerahnya itu adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga adalah pihak yang dibebani kewajiban untuk melakukan tata kelola lingkungan. Itu kenapa mereka membuat rencana tata ruang wilayah. Tapi semuanya itu kemudian menjadi bisa diterapkan dengan mudah oleh pemerintah pusat begitu. Nah, yang kedua akan jauh lebih mudah melakukan komunikasi antara warga di daerah dengan pemerintah daerah ketimbang kemudian memaksa mereka ketika kemudian melakukan protes dan upaya gugatan itu harus ke pemerintah pusat. Nah begitu. Jadi ada mekanisme yang kemudian diterapkan oleh Undang-Undang Minerba. Tapi bagi saya poinnya bukan di soal apakah perizinan di pusat atau di daerah yang akan mempercepat perluasan izin tambang. Kalau poinnya adalah perizinan, problemnya ada di mindset pemerintah ketika memandang perizinan tersebut. Oke, mungkin move ke pertanyaan nih Mas, sekaligus pertanyaan penutup. Kalau misalkan tadi yang penting adalah perspektif terhadap perlindungan lingkungan itu sendiri. Nah, sebenarnya apakah kebijakan yang ada nih sekarang di dalam pemerintah ini sudah cukup optimal, atau bagaimana gitu keadaannya sekarang, Mas? Apakah semakin buruk atau sama saja atau malah berkurang gitu? Atau malah bagaimana gitu penjelasannya dengan karena beberapa tahun belakangan kan banyak sekali undang-undang yang memang terkait dengan lingkungan yang diperbarui atau kemudian muncul regulasi baru seperti Omnibus Law gitu, Minerba dan lain-lain. Iya, sebetulnya Cakra dari udah menjabarkan itu di pendahuluanmu tadi ya, bahwa arah tata kelola kita menjadi lebih buruk karena keluarnya berbagai undang-undang tersebut begitu. Hampir semuanya itu selalu berbicara soal pemangkasan birokrasi dan mempermudah perizinan. Logika pemerintah adalah semakin banyak industri masuk, semakin banyak investasi masuk, itu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seolah-olah ekonomi itu hanya dikategorikan kepada satu hal saja, yaitu ekonomi uang, begitu. Bahwa semakin banyak uang masuk akan mempercepat kondisi ekonomi. Kesejahteraan itu dikategorikan sebagai lebih banyak pekerjaan dan uang yang kemudian beredar di Indonesia. Padahal apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan itu jauh lebih luas daripada itu. Bahwa kemampuan masyarakat untuk melakukan pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayahnya itu bagian dari kesejahteraan. Bahwa ketenangan masyarakat untuk terhindar dari bencana yang semakin
besar akibat over eksploitasi sumber daya alam itu adalah bagian dari kesejahteraan. Gitu. Jadi kesejahteraan tidak bisa hanya dihitung dari seberapa banyak putaran investasi uang yang kemudian beredar di Indonesia. Nah, tapi kan kemudian seluruh paket perundang-undangan kita menjauh dari upaya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Lebih banyak kemudian dia mendorong kepentingan investasi. Yang akhirnya kemudian seperti sudah dijabarkan tadi, itu yang terjadi adalah seluruh paket kebijakan mempermudah perizinan tanpa mengindahkan keselamatan lingkungan dan masyarakat. Oke, mungkin setelah dari penjelasan tadi ada lagi nih Mas pertanyaan baru yang timbul. Sebenarnya dengan keadaan ekonomi yang diperhitungkan pemerintah gitu melalui bisnis-bisnis ekstraktif, ada alternatif dari hal itu nggak sih Mas untuk mempertahankan ekonomi iya, tapi juga mempertahankan masyarakat di satu sisi? Iya, Walhi itu mendorong apa disebut sebagai wilayah kelola rakyat dengan membasiskan dirinya kepada ekonomi Nusantara. Artinya gitu, secara bergenerasi kita itu hidup dan beradaptasi dengan lingkungan kita. Jadi begini, sebetulnya pandangan bahwa kita perlu mempercepat ekonomi itu kan didasarkan pembagian antara apa yang disebut sebagai negara berkembang, negara kurang berkembang. Tapi sebetulnya kata berkembang dan kurang berkembang, developmentalisme itu tidak ada sebelum 45 gitu, pasca Perang Dunia II. Dari dulu semua negara itu punya cara untuk mengembangkan hidupnya berdasarkan situasi wilayahnya, beradaptasi masing-masing berdasarkan situasi wilayahnya. Tapi pasca Perang Dunia II, kemudian semua diseragamkan kepada satu nilai, yaitu developmentalisme, pembangunan ala negara-negara Barat. Nah, developmentalisme ala negara dunia Barat itu membayangkan bahwa semua negara yang mereka sebut kurang berkembang karena mereka memisahkan diri mereka sudah menjadi negara berkembang, yang sisanya adalah negara kurang berkembang. Semua negara kurang berkembang harus mengikuti resep dari negara-negara berkembang ini secara ekonomi. Yang mana itu tidak akan mungkin terjadi. Gitu. Kalau seluruh dunia mengikuti model pembangunan ala negara-negara Barat, pembangunan yang basisnya adalah industri ekstraktif, gitu, dan menginginkan semua negara itu pada level berkembang yang sama, pada level kemajuan yang sama, secara ekonomi kemudian sama dengan negara Barat, kita akan membutuhkan 4-5 planet baru setara bumi untuk kemudian bisa dikeruk sumber daya alamnya, atau kemudian dibuangi oleh buangan sisa limbah dan sampah hasil dari pembangunan itu. Jadi secara ekonomi logika developmentalisme itu sudah gagal. Nah, yang kita dorong dengan wilayah kelola rakyat dan ekonomi Nusantara bagi Walhi adalah mendorong masyarakat untuk kembali kepada hakikat bahwa setiap wilayah punya kemampuan ekonomi dan berkembang sesuai dengan kapasitas dan geografi wilayahnya. Yang ukuran maju dan tidaknya bukan berdasarkan dari putaran ekonomi uang, tapi dari kesejahteraan yang tidak dihitung dari seberapa banyak uang masuk, tapi seberapa mampu dia memberikan kapasitas kehidupan di masyarakat itu. Cukup sebagai pemenuhan kehidupan mereka, dan kemudian terhindar dari ancaman bencana akibat overeksploitasi sumber daya alam. Dan ini yang kita bayangkan sebagai ekonomi regeneratif, ekonomi yang memulihkan kembali sumber-sumber kehidupannya. Kemudian ini menjauh dari apa yang sekarang kita bilang sebagai ekonomi ekstraktif, ekonomi keruk ambil yang sama sekali kemudian tidak punya masa depan dalamnya, karena begitu kita melakukan overeksploitasi sumber daya alam melalui bisnis ekstraktif, kedepannya wilayah itu kemudian tidak bisa berkembang jauh. Yang terjadi adalah kerusakan total pada wilayah. Oke, terima kasih banyak Mas Rere atas penjelasannya. Tapi mungkin bisa kali ya Mas sebagai
pertanyaan penutup nih. Apa sih yang bisa kita nih masyarakat lakukan untuk mendukung apa yang tadi telah direncanakan atau tadi apa yang telah diperjuangkan oleh teman-teman Walhi nih Mas? Karena mungkin langkah-langkah seperti apa yang perlu kita lakukan mungkin dari hal-hal mendasar sampai perubahan-perubahan yang besar yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam atau masyarakat umum yang belum tahu dan belum terlalu paham akan isu lingkungan ini, Mas. Satu, kalau persoalannya adalah tidak tahu dan awam, tentu adalah mencari tahu isu-isu yang tengah ada. Nah, tapi terkait bagaimana cara memperbaiki situasi yang ada sekarang, saya masih percaya prinsip sebagai solidaritas vertikal di antara masyarakat, bahwa balik lagi, ketimpangan sosial yang sekarang tengah kita hadapi itu akan memperparah situasi dampak dari perubahan iklim. Jadi pertama, membereskan dulu semua ketimpangan yang ada, bahwa setiap orang tidak boleh diskriminasi berdasarkan gender, berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan dan sebagainya. Bahwa setiap orang punya kemampuan untuk ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan politik di negara ini. Nah, dengan begitu kita ketika kemudian melakukan diskusi dengan masyarakat terkait dengan situasi yang terjadi di daerahnya, kerusakan lingkungan, keterancaman dan sebagainya, kita tidak bicara dengan mereka sebagai korban, kita bicara dengan masyarakat itu sebagai expert, sebagai orang yang paham betul apa yang harus dilakukan untuk menata ruang hidup di wilayah itu. Jadi ketika kita bicara, kita tidak sedang mendorong adanya upaya untuk melakukan ganti rugi atau penggantian dari segala kerusakan, tapi bagaimana menata lebih jauh situasi yang sekarang meninggalkan mereka itu dengan semua diskriminasi dan ketimpangan yang ada, kepada upaya tata kelola yang kita sebut sebagai wilayah kelola rakyat, di mana masyarakat mengambil peran dalam tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi di wilayahnya sesuai dengan kondisi geografis dan adaptasi yang sudah dilakukan masyarakat di wilayah tersebut. Oke, terima kasih banyak Mas Rere atas penjelasannya yang sangat konkret dan membuka pemahaman kita nih bahwa kita harus lebih peduli dalam isu-isu lingkungan gitu. Terima kasih banyak Mas Rere. Mungkin kita bisa ke pembicara berikutnya kali ya. Mbak Aku, apakah sudah ada di tempat? Halo Kak. Halo Kak Afu, selamat siang. Halo, halo. Suara aku kedengaran nggak ya? Oke, sudah terdengar Kak, aman. Halo. Halo, ya, udah kedengeran Kak, aman. Apa suaraku kedengeran? Halo Kak Afu, oke. Halo Kak, udah aman ya berarti? Mungkin ada sedikit kendala jaringan teman-teman, bisa ditunggu sebentar ya. Kita akan cross check dulu ke Kak Afu. Halo Kak. Oke, mungkin sambil menunggu Kak Afu, ini di kolom chat udah ada pertanyaan kali ya dari Mbak Mia nih untuk Mas Rere dan juga Erwin. Untuk Mbak Mia sendiri, apakah mau ditanyakan secara langsung atau cukup dibacakan aja Mbak pertanyaan-pertanyaannya?
Oke, dibacakan. Ini mungkin kita ke Mas Rere dulu kali ya sambil nunggu koneksi dan jaringannya Kak Afu oke gitu. Kita masuk ke pertanyaan nih sekaligus melanjutkan tadi. Untuk Mas Rere, approach atau pendekatan climate change ini jika dikaitkan dengan bisnis ekstraktif ada dua secara garis besar. Yang pertama mitigation, yang kedua adaptation. Nah, apakah bisa diberi saran kegiatan yang mudah kita lakukan dalam short time untuk dua approaches tersebut? Satu kehidupan sehari-hari dan juga di koridor policy brief. Itu mungkin. Halo Mas Rere, bisa dijawab? Iya, iya saya meyakini bahwa sebetulnya tanggung jawab pribadi itu tidak bisa lebih tinggi dari tanggung jawab sistemik yang diemban oleh negara di dalam perubahan dalam isu perubahan iklim. Karena kita tahu bahwa isu ini adalah isu global. Apapun yang tengah kita kerjakan dalam skup lokal itu sangat mudah untuk kemudian dihilangkan begitu saja dari perubahan policy baik secara nasional maupun secara global. Tapi apakah itu meniadakan kewajiban individu? Tentu saja tidak. Nah, tentu saja kalau di tengah industri ekstraktif, pilihan individu untuk kemudian mengurangi konsumsi hasil dari industri ekstraktif itu menjadi salah satu pilihan individual yang itu akan membantu dalam menurunkan demand dari industri ekstraktif yang ada. Pilihan untuk misalnya beralih menggunakan energi terbarukan ketimbang kemudian masih mendasarkan diri ke listrik dari PLN yang hampir semua sumbernya berasal dari energi fosil, itu akan menjadi pilihan individual. Tapi kepentingan itu akan jauh sangat mudah dikalahkan oleh pilihan policy yang dibuat oleh negara. Sehingga tekanan untuk kemudian melakukan pengorganisasian secara bersama-sama di kalangan akar rumput untuk kemudian mendorong negara melakukan perubahan di dalam polisinya itu menjadi salah satu faktor kunci di dalam urusan perubahan iklim ini. Nah, saya pikir itu apakah nggak susah menjawabnya apakah ini short term atau long term karena kita itu sebenarnya nggak punya waktu panjang di dalam urusan perubahan iklim itu. Kesalahan policy dalam satu dekade ini itu tidak akan mungkin bisa dibalikkan kembali begitu. Jadi memang tekanan besar kepada pengambil kebijakan itu menjadi penting dan harusnya yang begini-begini itu bisa menjadi satu kekuatan politik yang terorganisir di antara masyarakat akar rumput untuk memberikan tekanan bahwa kita butuh perubahan di dalam policy kita butuh perubahan di dalam mindset cara berpikir kita soal bagaimana tata kelola lingkungan, soal bagaimana kemudian izin industri ekstraktif itu harus ditertibkan atau malah kemudian dihilangkan sama sekali. Gitu. Nah, itu menjadi tekanan kunci yang menurut saya penting untuk segera kemudian diorganisasikan. Saya pikir kesadaran masyarakat soal dampak perubahan iklim itu kan sudah semakin tinggi. Yang dibutuhkan itu melakukan kapitalisasi dan mengorganisir lebih luas tekanannya. Ide dasarnya itu hampir semuanya udah ketemu bahwa kita nggak bisa membiarkan lagi bisnis ekstraktif itu kemudian terus berkembang kalau kita menginginkan ada perubahan di dalam polisi menghadapi perubahan itu. Kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Mas Rere atas penjelasannya. Kita berlanjut ke Kak Afu. Kita mungkin panggil lagi kali ya, Kak Afu. Apakah udah standby? Apakah udah di tempat? Halo, udah maaf tadi mati lampu di sini, jadi nggak ada. Jadi tadi laptopnya mati, terus wifi-nya juga minta maaf, baru bisa connect lagi.
Iya, nggak masalah, Kak. Terima kasih udah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Kak Alfu nih. Mungkin sebagai pembuka, bisa ini kali, Kak, perkenalan dulu nih sebenarnya, bagi teman-teman mungkin yang, belum familiar atau seharusnya sih sudah ya, Kak, atau cuman mungkin bisa dijelaskan lagi nggak, apa sih itu Think Policy Society? Mungkin Kak Alfu bisa menjelaskannya. Terima kasih. Boleh banget. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Aku. Aku salah satu pendiri Think Policy Society yang adalah sebenarnya organisasi platform pendidikan kebijakan publik khususnya untuk profesional muda dan umumnya untuk orang muda pada umumnya. Jadi sebenarnya semangatnya Think Policy adalah membuka akses mungkin ya untuk lebih banyak orang memahami tentang kebijakan publik, tapi pada saat yang bersamaan juga ingin menghimpun dan mengajak berorganisasi orang-orang muda yang sekarang pun sudah ada di posisi-posisi profesional gitu. Artinya kalau kita membayangkan orang muda kan kebayangnya mungkin selalu yang di luar sistem dan tidak berdaya. Tapi sebenarnya kalau kita berdayakan orang-orang muda yang sudah ada di dalam sistem, artinya ini orang muda yang juga udah kerja di kementerian, orang muda yang kerja di misalnya Govrel atau apa ya relasi pemerintahan di dalam sektor swasta gitu kan, perusahaan-perusahaan juga ada Govrelnya, atau orang muda yang berorganisasi lewat institusi LSM gitu. Itu kalau misalnya kita bisa berhimpun dengan lebih baik, mendorong dialog antar sektor yang lebih baik gitu. Itu harapannya bisa menjadi katalis perubahan kebijakan publik ke arah yang lebih berbasis bukti dan berbasis empati gitu. Jadi sebenarnya semangat Think Policy memang menjadi ruang alternatif itu gitu untuk terjadi cross pollination atau apa ya pertukaran ide lah antar sektor dan untuk orang-orang muda supaya lebih berdaya. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Kak Alfu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kunci kali ya. Terkait pembahasan isu lingkungan ini, menurut perspektif orang-orang muda nih, mungkin yang udah dikaji juga sama Think Policy Society, sebenarnya apakah proses penyusunan kebijakan terkait penanggulangan perubahan iklim atau isu-isu lingkungan yang dilakukan pemerintah saat ini, itu apakah sudah ada pelibatan orang muda dan bagaimana proses yang terjadi, Kak? Iya, aku sebenarnya mungkin justru pengen mulai dari pertanyaan kedua dulu, kalau yang Vanita sempat kirim tentang gimana memposisikan orang muda di dalam isu krisis iklim gitu kan. Karena sebenarnya kalau benar-benar dilihat pakai lensa keadilan sosial gitu, krisis iklim itu sebenarnya lebih sering, atau di Indonesia ya setidaknya lebih sering dibahas pakai kerangka keadilan atau ketidakadilan antar bangsa gitu. Jadi biasanya narasi yang didengar adalah tentang gimana kebanyakan dampak iklim yang kita rasakan hari ini itu gara-gara proses industrialisasi dan konsumsi, dan salahnya negara-negara global north lah gitu ya, negara-negara yang Eropa Barat yang sudah terindustrialisasi duluan gitu. Narasi yang kedua adalah, jadi makanya biasa dijadikan justifikasi bahwa Indonesia nggak apa-apa untuk masih merusak lingkungan istilahnya, atau untuk tujuan pembangunan tidak mengadopsi pendekatan yang rendah karbon misalnya gitu. Narasi yang juga berkembang kedua biasanya adalah ini kurang tapi sebenarnya harus lebih lagi, itu adalah ketidakadilan antar kelas gitu kan. Dan ini benar banget gitu. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang mendorong eksploitasi sumber daya alam, apa yang mendorong produksi yang besar-besaran, yang juga membutuhkan energi besar yang sekarang berbasis batu bara kalau di Indonesia dan sebagainya, itu ada perbandingannya gitu ya antara kelas menengah atas, apalagi kelas menengah atas yang banyak menggunakan pesawat misalnya dan sebagainya, itu kan emisinya sebenarnya berbeda dengan kalau kita ngomongin bottom 40% lah gitu, yang juga atau kelompok masyarakat yang secara sosioekonomi konsumsi emisinya tuh jejak karbonnya jauh lebih rendah gitu. Jadi ada lensa itu. Nah, tapi lensa ketiga ini dalam memposisikan orang muda yang sebenarnya penting banget, tapi kayaknya pemerintah masih belum nangkep sampai sekarang, adalah ketidakadilan antar generasi gitu kan. Jadi tadi antar bangsa betul, to some extent bahwa memang ada perbedaan tanggung jawab lah dari dosa awal gitu ya, dosa awal negara industrialis yang lebih duluan. Meskipun aku tidak setuju bahwa konsekuensinya adalah Indonesia boleh merusak, itu adalah sesat pikir gitu, itu konsekuensi yang sesat pikir. Tapi ada ketidakadilan antar negara, oke. Ada ketidakadilan antar kelas, oke. Tapi yang terakhir ketidakadilan antar generasi yang tidak yang di framingnya belum sekuat itu, terutama dari sisi pemerintah gitu.
Karena kalau misalnya kita lihat narasi yang berkembang, pemerintah tuh alih-alih beneran sadar bahwa ini tanggung jawab mereka dan menyangkut masa depan atau keberlanjutan kualitas hidup orang muda, mereka tuh malah gaslighting, aku suka pakai bahasanya gitu ya, malah gaslighting di mana yang disalahin justru orang mudanya gitu. Jadi seringkali, jadi kalau kita dengerin webinar atau dialog-dialog sama pemerintah gitu, arahnya justru adalah, apa peran yang bisa pemuda lakukan? Pemuda jangan pakai sedotan plastik gitu, kayak pemuda harus A, B, C gitu. Jadi malah pemerintah nyuruh-nyuruh orang muda untuk melakukan A, B, C gitu. Padahal harusnya forum-forum seperti itu adalah forum, karena ada relasi ketidakadilan ini kan gitu. Justru harusnya adalah situasi di mana yang orang muda justru berhak untuk menyampaikan bahwa ya ini ini isu yang sangat menyangkut masa depan, keberlangsungan, dan tadi kualitas hidup orang muda khususnya gitu ya, yang selama kalau kita ngelihat ya takdir iklim gitu kan, sebenarnya ngelihatnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan yang sebenarnya usia produktif untuk generasi ya angkatan 1980 ke atas lah, bisa dibilang milenial, Gen Z, Gen Alpha, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya aku melihatnya ya gitu, memposisikannya tuh harus bahwa ini tanggung jawab, bukan masalah orang muda dan orang tuanya aja ya, tapi memang banyak keputusan orang yang lebih senior yang memutuskan, tapi mungkin relasi kuasa pemerintah dan non pemerintahnya gitu, dimana memang cenderung orang muda yang tidak punya kuasa ya harusnya menuntut gitu. Itu posisi yang sangat wajar gitu. Di dalam sebuah demokrasi yang bekerja, harusnya yang orang muda sampaikan ini adalah benar-benar menjadi masukan yang mengarahkan gitu kebijakan seperti apa yang harusnya diambil oleh pemerintah gitu kan. Tapi ya itu tadi, sayangnya yang terjadi sekarang justru itu tadi, orang muda malah disalahkan gitu, malah aku udah capek banget kalau ikut webinar-webinar yang ada peran orang muda dalam krisis iklim tuh, malah orang muda tuh harusnya gini loh. Harusnya itu kegiatan yang itu sebenarnya justru ruang buat orang muda minta ke penguasa gitu. Aku suka pakai analogi, kalau misalnya teman-teman pernah nonton di Netflix terutama ya, Don't Look Up, ini film yang baru keluar tahun lalu atau awal tahun ini ya. Tapi dia mengumpamakan atau menganalogikan sebenarnya krisis iklim sebagai komet gitu ya, komet besar seukuran mungkin Pulau Sulawesi gitu, yang mau datang mau ke bumi gitu ya. Bisa jadi kalau tabrakan sama bumi menghancurkan eksistensi manusia lah gitu. Terus sebenarnya aksi pemerintah gitu lewat kebijakan publik adalah, kalau di analogi ini, memang apa yang harusnya dilakukan gitu, yaitu mengirim roket-roket besar, kalau di film ini ya digambarnya mengirim roket-roket besar ke luar angkasa untuk menghancurkan kometnya, karena memang skala aksi iklim yang dibutuhkan untuk besarnya emisi 50 gigaton gitu ya, 50 gigaton emisi yang kita keluarkan per tahun, itu memang harus di skala yang sebesar itu gitu. Tapi kita malah lebih banyak menyalahkan pilihan konsumsi individu orang muda, yang sebenarnya kalaupun di total-total, kalau di analogi film ini tuh cuma kayak orang megang senapan kecil gitu, nembakin komet yang sebesar itu gitu. Jadi nggak proporsional gitu aksi iklim yang dibutuhkan apa, tapi malah nyalahin orang muda dan aksi individu. Sekarang seringkali orang bilang, oh ya, tapi kan kamu kalau misalnya aksi individunya 7 miliar orang dilakukan bersamaan, kan itu besar juga gitu, sama kayak senapan 7 miliar ditembakin bareng-bareng. Ya benar, tapi justru all the more reason bahwa sebenarnya perilaku konsumsi itu dipengaruhi oleh kebijakan gitu. Misalnya, dan nggak semua orang sebenarnya, kalau kita pikirin, lebih banyak orang itu tidak punya kuasa terhadap apa yang mereka konsumsi. Misalnya energi yang kita pakai gitu. Emang kebanyakan orang punya kekuatan ekonomi untuk bangun solar panel sendiri untuk pakai listrik di rumah gitu kan. Pada akhirnya kan semua bergantung pada koneksi grid energi dari PLN gitu. Jadi ketika PLN menolak untuk transisi ke energi bersih dan PLN tetap memakai energi berbasis batu bara, ya itu bukan salahnya konsumsi individu, itu adalah keputusan kebijakan dalam hal ini BUMN gitu, PLN gitu, dalam mengatur rencana penyediaan listrik mereka itu seperti apa gitu kan. Jadi makanya itu tadi sih, bukan tentang saling menyalahkan gitu, tapi kita harus menyadari proporsionalitas dari kontribusi aksi dan kuasa dari masing-masing aktor tuh yang memang berbeda gitu. Yang orang muda, yang pemerintah, yang tadi untuk keadilan antar generasi harusnya lensa
kuasa ini lebih dipahami bersama gitu sih. Mungkin itu untuk yang aku mulainya dari pertanyaan yang kedua dulu ya, tentang positioning orang muda gitu. Menurut aku itu, dan mungkin tambahan lain mungkin tadi sempat disebut juga gitu ya, tapi ke arah 2024 di mana mayoritas pemilih gitu adalah akan orang muda, angkanya ya 50-60%, bisa berbeda tergantung cut off tahunnya, tapi lebih dari 50% lah, lebih dari setengah. Artinya penting banget gitu untuk orang muda juga memang punya stance yang kuat, punya pendirian bahwa ini isu yang penting untuk kami gitu. Dan maka dari itu kalau penguasa mau suara kami, maka atau calon penguasa, maka calon penguasa harus peduli terhadap isu-isu yang kami pedulikan gitu. Ada survei baru-baru ini ya, beberapa survei berbeda gitu dari indikator Yayasan Cerah dan lainnya yang bilang sebenarnya orang muda mayoritas peduli krisis iklim gitu kan. Karena ya mau gimana gitu, ini masalah eksistensial kita yang kita hadapi gitu. Jadi harapannya sebenarnya tadi kalau kita bisa positioning diri ke depan gitu, bahwa ini isu yang penting dan kita butuh solusi kebijakan publik. Nah baru nanti kita masuk ke bagian kedua ya, kebijakannya seperti apa selama ini. Maka itulah maksudnya arah yang lebih memastikan bahwa kita geraknya tuh ke arah systematic atau systemic change gitu, bukan sekedar tadi aksi individu lagi yang disalahkan. Itu sih positioning yang mungkin perlu dipikirkan ke depan. Oke, penjelasannya sangat karena berkaca dari pengalaman juga nih Kak, memang keterlibatan di dalam ranah itu hanya sampai ini memang masih dalam ranah formalitas aja. Pemerintah menyalahkan muda, tapi di satu sisi juga berusaha perhatian orang muda gitu untuk ikut terlibat di dalam program pemerintah, tapi memang kita nggak Minta maaf, internetnya putus lagi. Aku udah kembali, mudah-mudahan kedengeran dan nggak putus-putus sekarang. Udah bagus. Udah bagus lagi. Oh ya, karena moderatornya lagi terpental juga nih, Mbak. Oh ya, ini nunggu, Mbak. Masuk lagi moderatornya. Kayaknya ini hujan juga nggak ya di tempat teman-teman yang lain? Soalnya mohon maaf Kak Afu, sepertinya kendala jaringan karena di sini udah peluduk agak mendung ya. ya di sini hujan deras banget sih, jadi kayaknya ada itu juga. Mohon maaf atas gangguannya. Mungkin tadi aku sampai mana? Apakah udah ngasih pertanyaan lanjutan atau belum? Mungkin bisa diulang. Ya. Mungkin tanggapanku terhadap apa yang udah dijelasin Kak Afu tadi sangat amat setuju, karena memang kita sebagai orang muda tuh kadang disalahkan juga, tapi di satu sisi kita tuh kadang suka dijadikan apa ya, ajang-ajang promosi gitu loh Kak, bahwa kegiatan-kegiatan pemerintah ini perlu nih melibatkan anak muda, tapi ketika ruang anak muda diberikan itu hanya sebatas formalitas semata gitu. Kita belum ada keterlibatan secara spesifik
terkait usulan yang kita berikan, kegiatan yang kita lakukan gitu, itu masih ada batasan-batasan yang seharusnya bisa didobrak gitu. Nah, menurut Kak Afu sendiri nih dari organisasi orang muda yang sudah bergerak nih dalam kebijakan-kebijakan, sebenarnya udah sejauh apa sih langkah pemerintah? Apakah ada perbaikan terhadap terhadap keikutsertaan orang muda ini gitu, atau masih stagnan aja nih Kak? Bahwa nggak ada pembaruan yang terjadi terkait ruang gerak anak muda gitu, di dalam ranah politik atau pemerintahan. Ya, makasih banyak Cikal pertanyaan yang kedua. Nah, untuk yang ini aku sebenarnya mau angkat ajak teman-teman semua untuk mundur satu langkah juga ke belakang gitu ya, untuk melihat masalah yang lebih besar terkait dengan dinamika antara dalam pembuatan kebijakan publik ya, proses pembuatan kebijakan publik yang teknokratis dengan yang partisipatif gitu. Dan bahwa keduanya itu ada trade-off-nya memang gitu. Jadi aku apa maksudnya proses pembuatan publik yang teknokratis itu seperti apa? Jadi proses pembuatan kebijakan publik yang teknokratis adalah sebenarnya bukan tentang nggak harus melibatkan siapa-siapa, tapi cari tahu aja apa yang secara objektif benar harus dilakukan gitu. Artinya secara keilmuan, ya secara teknokratis gitu ya. Harusnya apa sih yang terjadi? Misalnya harusnya cara mengelola lahan lebih berkelanjutan gitu, atau misalnya harusnya kita transisi energi misalnya, atau kita misalnya kalau dalam konteks transisi energi kita bisa bikin analisis teknokratis gitu, energi mana yang paling cocok buat Indonesia gitu ya. Itu pendekatan teknokratis. Kecenderungannya memang kalau misalnya mau cepat gitu, pendekatan teknokratis ini lebih mudah, harusnya lebih cepat karena langsung kayak oh ya lihat bikin, nggak usah libatin siapa-siapa gitu, lanjut aja gitu kan. Terus di satu sisi ada pendekatan atau ya kebutuhan gitu ya untuk misalnya proses yang partisipatif gitu. Partisipatif ini apakah selalu sejalan dengan apa yang teknokratis? Belum tentu gitu. Kadang-kadang apa yang secara teknokratis misalnya harusnya A gitu, yang secara objektif dalam tanda kutip lah ya, karena tidak ada yang benar-benar objektif di dunia, tapi secara objektif keilmuan itu A, kadang-kadang ketika dibuka ke proses partisipatif bisa jadi ternyata itu bukan yang publik inginkan gitu. Jadi ternyata publik menginginkan hal lain. Publiknya bisa orang muda, bisa orang pada umumnya, maksudnya artinya elemen masyarakat lainnya bisa jadi gitu kan. Nah, dalam semua proses pembuatan kebijakan publik, memang selalu ada struggle antara proses teknokratis dengan partisipatif gitu. Apa yang normalnya sih, ini nanti aku ngomongin tentang Indonesia konteks khususnya ya, tapi secara umum gitu kan, biasanya kalau mau cepat ya teknokratis aja. Ini terkait pandemi misalnya, oh pandemi harusnya lockdown, ya udah secara teknokratis diputuskan lockdown. Karena kalau pas pandemi kita partisipasi dulu, apa yang masyarakat mau, survei dulu gitu kan, itu ada trade-off-nya gitu. Kalau waktunya ditunggu lama, nggak terjadi gitu. Oke, itu satu gitu ya. Jadi ketika kita mikirin orang muda ini dilibatkan nggak gitu kan, pertanyaannya juga nilai tambah apa yang dibutuhkan, penting nggak orang muda dilibatkan dan di level apa gitu. Ketika kita bandingkan si trade-off teknokratis dan orang muda ini. Nah, tapi yang terjadi di Indonesia itu kan secara umum ya debatnya biasa gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia sayangnya di antara teknokratis dan partisipatif ini bukan nggak partisipatif kan, tapi yang benar adalah teknokratis pun tersandra oleh proses yang hanya partisipatif ke pemilik modal atau partisipatif ke pemilik kuasa tertentu gitu. Jadi kebijakan publiknya secara teknokratis, aku sebenarnya banyak berinteraksi dalam pekerjaan sehari-hari dengan memang istilahnya pejabat pemerintah yang teknokratis ya, artinya ini eselon gitu ya, bukan pejabat politik. Ini memang misalnya kalau yang bekerja di KLHK, memang bekerja di KLHK secara teknokratis punya ilmu tentang iklim, tentang sampah, tentang segala macam, yang aku hormat lah kepada para teknokrat itu gitu ya. Tapi para teknokrat pun seringkali tersandra oleh kepentingan bisnis gitu. Jadi partisipatif nih prosesnya, tapi terhadap ya pemilik perusahaan batubara, sawit dan sebagainya gitu, yang lebih punya banyak akses ke dalam proses. Jadi prosesnya bisa jadi, atau bukan, kalaupun nggak dibuka partisipatif, mereka punya cara aja lobby dan segala macam gitu kan. Nah, sementara partisipatif yang pembandingnya, yaitu orang muda yang beneran terdampak krisis iklimnya, tidak punya akses yang sama gitu kan ke dalam mempengaruhi proses teknokratis itu. Nah, jadi perjuangannya kan sekarang kalau dua-duanya nggak terlibat, menurut aku ada argumen yang bisa dipakai gitu ya. Oh, ada teknokratis aja, sesuai aja apa yang dibilang keilmuan, lakukan itu gitu. Ini aku bukan membela proses yang nggak demokratis, tapi misalnya di Cina, di Tiongkok, sebenarnya itu kan pendekatannya. Mereka benar-benar, wah polusi udara, matiin semua pembangkit,
dalam setahun kayak benar-benar polusi udaranya hilang, tapi mereka nggak partisipatori, mereka nggak ngobrol sama pengusahanya, nggak diajak ngobrol, sama masyarakat yang nggak diajak ngobrol, nggak ada yang diajak ngobrol aja, karena nggak demokratis aja gitu kan. Terus ya udah teknokratis aja, matiin pembangkit batu baranya, oke gitu. Ada dampak negatifnya, ada, yaitu ini ya diskusi lain gitu. Tapi yang terjadi di Indonesia kan bukan benar-benar teknokratis apa yang dibutuhkan gitu. Yang teknokratis berusaha berjuang mendorong yang solusi teknokratis, tapi kemudian tersandra tadi oleh kadang-kadang ada pengusaha dengan berbagai kepentingan, akses ke penguasa lainnya, sementara orang muda tetap nggak bisa masuk gitu dalam proses ini. Nah, jadi dalam konteks ini sebenarnya aku merasa keterlibatan orang muda itu penting, bukan sekedar partisipatori aja gitu. Kayak kadang-kadang kan yang teknokrat kayak ngapain sih diajak ngobrol, orang muda juga nggak ngerti substansinya gitu misalnya. Misalnya kita mau ngomongin instrumen nilai ekonomi karbon gitu, emang orang muda ngerti pajak karbon yang dianggap gitu ya secara teknis gitu, kayak emang orang muda ngerti gimana cara kerjanya pasar karbon atau pajak karbon, atau orang muda ngerti ini itu ya. Terhadap komen seperti itu aku akan bilang ya bisa jadi enggak, tapi bahkan bahwa aspirasinya adalah hasil akhirnya itu krisis iklim tersolusikan, kan itu legitimate, itu adalah sebuah aspirasi atau concern dan keinginan yang legitimate gitu, yang sah gitu ya, yang valid, yang harus didengarkan gitu, dan harus mengimbangi suara-suara yang perusahaan-perusahaan tadi gitu yang sebenarnya tetap terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi itu mungkin secara konsep ya gitu. Aku ngerasa proses partisipatori itu akhirnya dibutuhkan karena dalam transisi iklim memang banyak pihak yang menjadi losers dan winners, yang akan menjadi pemenang dan yang kalah gitu ya dalam prosesnya. Tapi sebenarnya pada akhirnya sebagai kesatuan manusia gitu, sebagai satu spesies manusia, sebenarnya kita semua akan menang gitu kalau kita mengadopsi aksi iklim. Oke, sepertinya aku juga terputus lagi ya. Kita tunggu sebentar. Oke, mohon maaf teman-teman atas kendala kejaringannya, tapi tadi juga saya agak terkendala karena memang cuaca sedang agak mendung. Mungkin tadi Kak Afu juga bilang kan memang lagi hujan, jadi sambil menunggu, mungkin ini tadi udah dijawab ya sama Mas Erwin gitu terkait pertanyaan Mbak Mia. Mungkin bisa dijelasin secara langsung, secara lebih spesifik kali ya Kak. Sebenarnya selain XR, apakah sudah ada jejaring antara CSO atau terutama digerakkan oleh anak muda dalam menyikapi climate change akibat bisnis ekstraktif di Indonesia ini, dan dalam hal ini termasuk lintas provinsi atau pulau? Halo Mas Erwin, apakah di tempat? Apakah koneksi aku diputus oleh pemerintah? Nggak ada yang tahu. Bisa jadi karena aku berkomentar kayak tadi, diputus koneksinya. Tapi kayaknya udah nyala sekarang, listriknya nyala lagi. Jadi tadi putus lagi karena balik ke internet yang utama gitu. Ya anyway, minta maaf lagi. Tapi tadi kayaknya terakhir aku lagi menyampaikan tentang ya tadi gitu, bahwa proses partisipatori akhirnya ada nilai tambah yang jelas, yang utama gitu, karena dalam krisis iklim ada pemenang dan ada yang kalah. Makanya dalam transisi energi, transisi lahan gitu, dan semua percakapan yang sekarang terjadi ini ada kerangka just transition gitu kan, atau transisi yang berkeadilan gitu. Nah, dalam kerangka transisi yang berkeadilan inilah proses partisipatif itu jadi sangat penting gitu, di mana setidaknya kita harus mendengarkan concern dari semua pihak gitu, apa saja kekhawatiran, potensi dampak aksi iklim yang akan mereka rasakan seperti apa. Tapi pada akhirnya sebagai pemerintah, kebijakan tetap harus mengutamakan apa yang berpihak pada lebih banyak orang gitu, atau yang menguntungkan atau mengutamakan
memprioritaskan kepentingan orang banyak yang adalah sebenarnya mau nggak mau harus aksi iklim gitu. Karena kalau nggak aksi iklim ya lebih banyak lagi yang akan terdampak gitu kan. Dengan kita aja udah ngerasa banjir dan hujan yang intens segala macam ini tuh bagian dari bencana iklim juga sebenarnya kan gitu. Kalau pertanyaannya tadi sejauh ini sudah ada perbaikan atau belum? Kalau aku melihatnya, jadi perbaikan ada, bisa jadi, tapi perbaikan itu seperti yang tadi Cikal bilang juga, belum di level substantif, jadi masih tokenism gitu. Jadi masih token lah ya, istilahnya, oh kita ada apa gitu, ayo bikin diskusi sama orang muda gitu, asal ada eventnya, asal ada sebut kata orang mudanya di sana gitu, tapi pas udah masuk ke obrolan, bisa jadi pertama orang mudanya tidak merepresentasikan concern kebanyakan orang muda beneran, bisa jadi akhirnya di dalam substansi isunya di istilah yang aku bilang tuh infantilizing, artinya dianggap anak-anak, di patronizing gitu, di kayak oh iya ya gitu, oh ya hebat ya Cikal peduli sama krisis iklim gitu, harus maju pemimpin masa depan gitu, alih-alih diskusinya memang substantif kayak apa nih menurut orang muda, apakah kita masih harus bangun PLT 9 dan 10 di ini di area Jawa ini gitu. Apakah kita masih butuh kapasitas listrik buat ditambah berbasis batu bara? Itu kan harusnya diskusi yang substantif yang terjadi ya. Atau bagaimana ya kita mengatur pengeluaran izin untuk pemanfaatan lahan di Papua misalnya gitu. Maksudnya harusnya kan substansi gitu. Alih-alih jadi cuma sekedar ya tadi kayak tokenisme dan sebagainya. Nah, harapannya ya nggak apa-apa kalau mau lebih optimis gitu ya, sudut pandang optimis kan ya udahlah gelas setengah terisi lah, gelas half full. Bahwa setidaknya ada upaya dari pemerintah untuk membuka ruang-ruang seperti ini gitu selama 5 tahun ke belakang lah setidaknya gitu, lebih banyak orang muda peduli kebijakan publik, lebih banyak ruang-ruang dialog gitu. Cuma sama-sama belajar nih dari sisi pemerintah maupun dari orang muda, gimana cara kita take it to the next level, kita angkat kualitas dari dialog tersebut, kita buat dialognya lebih berkualitas, lebih substantif, dan tidak sekedar memposisikan orang muda sebagai token tadi gitu, tapi benar-benar masuk ke substansi. Yang harus belajar siapa? Dua sisi sebenarnya, dari pemerintahnya belajar gitu ya, untuk gimana cara orang muda ini bukan token aja, tapi dari orang mudanya juga bisa belajar sebenarnya seperti apa ya cara kita mengengage pemerintah di level yang substantif untuk biar kita bisa di take seriously gitu, biar kita bisa dianggap sebagai stakeholder yang legitimate juga gitu, bahwa kita juga dewasa, kita juga punya substansi dan perlu didengarkan. Mungkin itu. Oke, Kak Alvo, penjelasannya sangat menarik. Terkait dengan pelibatan orang muda ini, mungkin aku ngajuin pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup kali ya, sebelum kita ke sesi tanya-jawab. Nah, terkait tadi partisipasi orang muda yang memang masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan kurangnya partisipasi aktif secara nyata gitu, baik itu biar agar orang muda ini dianggap sebagai stakeholder yang legitimate juga gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih langkah-langkah kita nih sebagai orang muda biar apa yang menjadi masukan kita atau menjadi kritik gerakan untuk kemajuan Indonesia ini gitu dapat diakumulasi dan juga diterima oleh pemerintah gitu. Mungkin Kak Alvo bisa bagi sedikit tips yang telah dilakukan teman-teman dari Policy Society terkait hal ini gitu, biar mendorong teman-teman yang lain atau menjadi tips nih bagi teman-teman yang lain untuk juga melakukan dorongan dan berpartisipasi di dalam kegiatan pembuatan kebijakan yang ada gitu. Ya, makasih banyak. Aku suka pertanyaan ini gitu ya. Dan aku suka pengen bilangnya adalah bahwa jadi aku tuh lumayan sering kalau dapat DM dari orang muda yang peduli gitu ya, kayak Kak, apa yang aku bisa lakukan? Misalnya aku PNS biasanya, ini lumayan sering aku terima kayak gini, aku PNS Kak gitu, aku mau melakukan perubahan di kementerianku, tapi aku cuma staf biasa gitu, aku tidak bisa melakukan apa-apa, sering banget bilang itu. Atau kayak intinya datangnya tuh udah dari aku tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah itu mindset awal yang aku ingin ubah. Jadi pertama di satu sisi aku mengakui bahwa memang ada banyak pekerjaan rumah dari sisi bagaimana sistem harusnya bisa lebih membuka diri dalam proses partisipatif, setuju gitu. Tapi tadi aku bilang kan belajarnya dua sisi, jadi itu pemerintah harus belajar itu, tapi dari orang muda juga harus belajar, aku sebutnya asset based thinking gitu ya. Apa yang aset yang kita udah punya dan kita manfaatkan aset itu untuk ke arah perubahan yang kita mau gitu. Jadi yang kita punya apa? Artinya apa? Misalnya saya PNS gitu.
berarti kan saya udah punya akses nih di dalam sistem. Itu aja udah aset gitu ya. Itu maksudnya itu yang kamu miliki. Jadi bayangin dulu apa yang sebenarnya dimiliki. Yang kedua, kalau kamu staff, berarti setidaknya kamu bisa ngomong sama bos kamu gitu. Misalnya bos kamu adalah kasubdit atau bos kamu adalah direktur atau direktur jenderal. Ini kalau dalam konteks PNS. Kalau misalnya kerja di sektor swasta, bos kamu adalah siapapun lah gitu. Tapi memang bukan kita manajernya mungkin, memang bukan kita bosnya. Tapi berarti kan ada modal sosial yang bisa kita bangun, di mana kita membentuk kepercayaan dari bos kita untuk menerima masukan dari kita misalnya gitu ya. Emang sulit sih, maksudnya kalau di budaya-budaya yang tidak terlalu terbuka sama proses diskusi yang terbuka atau seperti sebagainya, itu memang sulit. Tapi bukan nggak mungkin gitu. Artinya misalnya ya tadi asset based thinking ya, misalnya kamu diminta bos, jadi ini misalnya PNS yang dianggap nggak berdaya tadi, tapi misalnya bosnya bilang, bisa nggak kamu bikinin slide dong tentang ada isu iklim baru apa nih, misalnya green industry gitu, industri hijau apa sih gitu kan, bikin slide tentang itu, atau justru bikin slide-nya tentang industri nggak hijau misalnya gitu. Nah, ketika kita riset sendiri, bikin slide, kasih masukan ke atasan tadi, itu kan sebenarnya apa ya, bisa jadi ruang entry point, aku sebutnya kesempatan untuk mempengaruhi gitu. Ada ruang masuk untuk mempengaruhi apa namanya, ya tadi kasih masukan, oh Bu, gimana kalau kita framing isunya seperti ini gitu, gimana kalau kita lebih mengutamakan isu hijaunya, atau apapun lah gitu, itu bisa jadi ruang mempengaruhi gitu. Atau banyak gitu aset lain, apa sih pengaruh sosial yang kita punya gitu ya. Jadi aku sebutnya modal sosial tadi, social capital gitu. Karena kalau kita nggak punya modal finansial, kita nggak punya modal kuasa, setidaknya kita punya modal sosial. Apakah itu di keluarga, apakah itu di kantor, tapi apapun itu gitu, kita bisa antara menyebarkan pesan setidaknya, kalaupun itu cuma di level, bukan cuma juga ya, tapi di komunitas gitu. Tapi kalau dalam proses pembuatan kebijakan, tadi gitu, cari pintu-pintu masuk di mana kita bisa jadi profesional, antara kalau kita profesional muda gitu ya, jadi kita memang bagian dari sistem juga, kita berusaha pengaruhi dari dalam, atau dari entry point lain. Jadi kalau aku boleh cerita juga sebenarnya di luar tim policy kan aku sekarang juga bekerja di dalam sebuah institusi yang bisa dibilang nggak hijau-hijau banget, bisa dibilang apa ya, bisa jadi berkontribusi juga terhadap emisi dan sebagainya gitu. Tapi itu tadi sebenarnya goal aku justru dari sisi asset based thinking, secara sengaja, jadi aku secara sengaja mau masuk ke institusi yang tidak hijau, karena secara sengaja aku mau asset based thinking, artinya mencoba mempengaruhi dari dalam gitu. Maksudnya aku masuk, kalau dalam diskusi-diskusi di kantor atau segala macam berusaha menyuarakan, yang akhirnya bisa jadi masukan juga gitu ke dalam proses institusinya. Meskipun institusinya sendiri besar banget dan nggak mungkin aku mau ngubah seorang diri gitu kan. Tapi seperti itu. Nah, jadi mindset-nya tuh jangan selalu misalnya DPR ini ngaco ya gitu. Ya udah kita marah-marah aja dari luar. Tapi kayak bisa nggak ya aku bahkan kayak jadi staf ahli DPR, terus aku brainwash dari dalam gitu. Justru aku mempengaruhi anggota DPR dengan jadi stafnya gitu. Atau kayak apapun itu. Jadi intinya kita kayak cari pintu masuk tuh secara lebih kreatif gitu. Kita bentuk pesan-pesan tentang krisis iklim ini secara lebih kreatif sesuai dengan kalau di Think Policy kita ada kelas naratif building gitu ya. Gimana cara kita membentuk narasi yang bunyi sama audiens yang spesifik. Jadi misalnya ngomongin krisis iklim sama yang peduli investment atau peduli pekerjaan gitu, ya udah framing sebagai green jobs. Ngomongin krisis iklim dengan audiens yang berbeda gitu, ubah kerangkanya. Jadi intinya gimana cara kita membebaskan kreativitas dan kesempatan-kesempatan mempengaruhi di luar apa yang selama ini mungkin kayak mainstream gitu, yaitu apa namanya, ya bukan mainstream juga sih, intinya mengubah rasa tidak berdaya ini gitu. Berkomunitas itu definitely salah satunya gitu ya, kalau memang bukan, ya aku bisa dibilang juga sebenarnya kalau ada kesempatan jadi profesional kebijakan mungkin itu lumayan privilege gitu ya, nggak semua orang bisa atau masuk berkesempatan atau suka untuk mempengaruhi kebijakan dari dalam atau sebagainya gitu. Tapi poinnya sebenarnya lebih ke dimanapun teman-teman berada, mungkin cari entry point yang kreatif dan solutif, dan kalau bisa juga kita edukasi diri supaya konten yang kita omongin itu lebih substantif juga gitu, karena dengan cara seperti itu biasanya kita di take more seriously tadi gitu, kita lebih bisa didengar gitu. Itu teori perubahan yang aku secara aktif dan sadar
gunakan gitu. Artinya aku memang mau jadi teknokrat, aku pelajari krisis iklim sampai ke teknis, maksudnya kayak gimana pasar karbonnya apanya gitu. Jadi ketika aku kalau diundang atau diajak berdialog, jadi ada ruang influence lain gitu kan, meskipun orang muda juga gitu, tapi membangun modal sosial tadi sih, social capital tadi untuk bisa mempengaruhi proses. Mungkin itu dulu, kayaknya pasti ini belum komprehensif sih, masih ada yang bisa dibahas lagi, tapi aku mungkin berhenti di situ dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Afu terkait penjelasannya nih. Mungkin teman-teman di sini yang memang masih rata-rata masih orang muda ya, bisa bisa dapat masukan nih, dan juga tips-tips dari Kak Afu yang udah dijelaskan tadi bahwa memang peran kita baik itu dari sektor terkecil maupun sektor terbesar hingga masuk ke dalam bagian dari pembuat kebijakan itu perlu kita lakukan gitu. Jadi memang biar kita punya akses, kita punya tempat untuk memperjuangkan hak-hak orang muda itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand terlebih dahulu agar nanti bisa dipersilakan untuk berbicara. Tapi sebelumnya kita mungkin ke Mas Erwin dulu kali ya. Tadi sebenarnya udah dijawab secara singkat di dalam chat, tapi mungkin bisa dijelaskan nggak Kak detailnya seperti apa? Ada pertanyaan dari Mbak Mia gitu. Selain XR, sudah ada jejak sama digerakkan oleh anak muda dalam menyikapi climate change akibat bisnis aktif di Indonesia, dalam hal ini termasuk lintas provinsi atau lintas pulau. Silakan Mas. Oh iya, untuk di Kutai Timur atau Kalimantan Timur sendiri ya, kita sebenarnya nggak sendiri juga, karena XR itu berkoalisi dengan beberapa lembaga sekawan, ada Fraksi Rakyat Kutai Timur, kemudian juga kalau di lintas provinsi itu kita bersama dengan Jaringan Advokasi Tambang, Jatam Kaltim yang lebih tepatnya, juga beberapa kali kita juga diskusi dengan Walhi di Kalimantan Timur dan beberapa kawan-kawan atau kelompok kerja lainnya gitu. Memang baru kemudian mendapat perhatian secara nasional itu ketika beberapa film yang kita buat itu bisa ditayangkan di beberapa momen kegiatan yang ada di luar, terutama film Tanah Kita itu yang kemudian bisa menggugah beberapa kawan untuk melakukan nobar dan diskusi bareng. Di XR juga kemudian membangun komunikasi yang baik juga terhadap beberapa kawan di lintas pulau. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Erwin atas tanggapannya. Mungkin kita bisa langsung masuk kali ya ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman ada yang mau langsung bertanya, silahkan dipersilahkan. Oke, ini ada Kak Sheila Kartika. Silakan Kak Sheila, boleh di-unmute. Iya, terima kasih Cikal. Ini sorry ya, ada back sound sesungguhnya nasional pas banget lewat. Aku sebelumnya bukan anak, nggak tahu masih termasuk anak muda apa enggak ya, 33. Terima kasih atas kesempatannya. Aku pengen tanya tadi, menarik banget yang aku sampaikan, dan pertanyaanku tadi sebenarnya sudah diborong semua jawabannya oleh aku, udah dijelaskan dengan ada soal entry point dan lain-lain. Nah, pertanyaanku ada satu soal tadi menarik, aku jelasin soal teknokratis dan partisipatif. Nah, aku nggak tahu ya, aku belum tahu angka survei dan risetnya, tapi kayaknya sih kalau melihat secara observasi aja gitu ya, aku merasa anak muda itu atau asumsi juga nih jadi ngejudge, anak muda itu agak apolitis gitu ya. Sementara kalau misalnya kita ingin mendobrak pintu supaya anak-anak muda masuk ke teknokratis itu, gimana ya, mungkin kita bisa diskusi brainstorming juga menarik ya. Mungkin tadi bicara soal ya jangan di luar sistem aja, tapi istilahnya benerin dari dalam. Tapi sementara mungkin ada beberapa juga yang apolitis begitu. Mungkin itu dulu satu. Yang satu lagi tadi aku ada pertanyaan tapi lupa. Mungkin itu dulu aja. Thank you. Oke, thank you Kak Sheila. Mungkin bisa langsung dijawab sama Kak Afu. Ya, makasih Kak Sheila. Benar sih. Jadi kalau aku pertama, masalah apolitisme ini kan secara kalau dilihat kausalitasnya juga kayak ayam dan telur gitu ya. Maksudnya bisa jadi apolitis karena politiknya
maksudnya sistem politiknya sendiri tidak terbuka dan sering mengecewakan gitu kan. Tapi di sisi lain juga ya kalau akan terus mengecewakan kalau apolitis terus gitu kan. Jadi kayak emang relasi saling mempengaruhinya tuh emang dua arah gitu, siapa duluan yang harus mutus rantai vicious cycle ini gitu kan. Apakah orang mudanya diajak lebih peduli politik dulu supaya politiknya lebih baik gitu kan, tapi susah ngajaknya karena orang mudanya keburu ya tadi kecewa duluan atau merasa tak berdaya duluan gitu. Kalau dalam hal, sebut saja kita sepakat bahwa ayo ajak orang muda untuk lebih politis gitu. Nah, politis ini kan bisa dua track gitu ya. Dalam arti politis yang benar-benar artinya ikut merebut kekuasaan, jadi running for office gitu, artinya ikut nyalonin jadi apapun gitu. Atau politis secara ya sebagai voter pun gitu, atau dalam proses partai gitu ya, harusnya nggak ya, kalau benar-benar aktif berpolitik mungkin gitu, tapi setidaknya voting atau punya preferensi dan terinformasikan tentang proses politik gitu ya, itu jalur ininya kali ya, jalur luar, sebenarnya nggak luar ya, jalur citizen sama jalur politisi gitu. Nah sekarang kalaupun mau ngajak orang untuk lebih banyak masuk sistem jalur politisi misalnya gitu, pada akhirnya kan emang mau nggak mau ya, ini banyak juga studinya gitu, sistem politik Indonesia tuh masih sangat berorientasi partai yang sangat dinastik dan sangat tidak terbuka dan sangat mahal gitu. Biaya transaksinya sangat tinggi, sampai kalau orang belum udah kaya duluan, masuk ke sistem itu hampir impossible gitu untuk menang gitu. Apalah ini segala macam, ini orang termuda 25 tahun jadi anggota DPR gitu, ya anaknya siapa gitu. Itu kenyataan aja gitu, kenyataan yang memang sobering, maksudnya ya bikin ini juga, aku juga misalnya aku sendiri aja bahkan ngerasa, misalnya aku nggak melihat diri sebagai apolitis ya, mungkin kayak lumayan politis justru dan bisa jadi mau run for office, tapi kayak realistically kalau nggak punya modal finansial terutama yang sangat kuat, kemungkinan nggak menang anyway gitu kan. Jadi kayak mau politis secara seperti itu pun gate ininya tuh masih, barrier-nya tuh masih besar banget gitu. Jadi ada elemen itu gitu. Nah, gimana? Nah, ini yang aku selalu ngerasa stuck sebenarnya, tapi harus kita pikirin bareng gitu. Yang harusnya bereformasi itu kan sebenarnya partai dan sistem politiknya. Artinya partai harus memang mulai membuka diri kepada ya tadi aspirasi-aspirasi orang muda, dan orang muda yang sendiri masuk ke dalam partai, membentuk warna dan DNA partai. Terus juga partai harusnya memfasilitasi orang-orang yang tidak punya modal finansial tapi sebenarnya punya dedikasi moral yang kuat juga untuk jadi politisi misalnya gitu kan, yang sekarang kan belum terfasilitasi seperti itu. Nah ini yang masih banyak emang PR-nya gitu, sistem politik Indonesia dibenahi. Selama sistem politiknya masih seperti itu dan mau dibenahi gitu, setidaknya partisipasi politiknya orang muda ini mungkin ya dari luar gitu, artinya tadi lewat ruang-ruang lain, mungkin ruang teknokratisnya kalau memang bukan politis langsung tapi lewat ngasih masukan substantif dalam proses pembuatan kebijakannya, lewat mendemand gitu bahwa harusnya proses legislasi maupun proses pembuatan kebijakan itu harusnya dibuka. Oke, sepertinya agak terputus lagi tadi Kak Afu, karena memang tadi beliau juga sudah mengkonfirmasi bahwa sedang hujan. Kita mungkin sambil menunggu Kak Afu nih untuk join lagi, mungkin kita bisa udah ada raise hand nih dari Kak Erwin. Mungkin bisa menyampaikan sesuatu Kak tadi. Iya, menarik sebenarnya tadi kalau misalnya mau nanggapin Kak Afu juga tadi ya soal bagaimana kemudian politik anak muda kemudian bisa berpengaruh terhadap situasi dan kondisi hari ini. Nah memang kalau misalnya kita menyandarkan harapan kita terhadap politik yang notabene-nya adalah partai politik borjuis yang kalau di tingkatan nasional itu kita tahu komposisinya adalah komposisi oligarki, ya emang kita nggak akan pernah punya harapan menggantungkan nasib kita di sana gitu. Maka penting juga untuk melampaui gagasan itu atau melampaui politik itu gitu. Nah, melampaui politik itu sebenarnya ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Salah satunya di beberapa negara maju, mereka membuat perkumpulan masyarakat yang jauh lebih egal, bisa merekomendasikan beberapa hal terkait beberapa isu yang mereka perjuangkan. Misalnya salah satunya adalah soal krisis iklim gitu. Nah, balai masyarakat yang dibangun ini sebenarnya melampaui politik atau harapan kita terhadap politik-politik borjuis yang ada. Jadi kita membentuk sendiri
suasana politik kita menggunakan satu nama, misalnya Balai Masyarakat itu mengambil beberapa representasi dari keterwakilan elemen-elemen yang ada, kita sebutnya itu melampaui politik, kemudian kita merekomendasikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh negara gitu. Nah, penting juga selain kemudian berharap terhadap situasi politik yang ada, adalah memajukan kritiknya terhadap negara. Nah, kita nggak bisa lagi kemudian melihat situasi ini secara parsial ya. Maksudnya juga mengkotak-kotakan, oh ini wilayah permasalahan di Kalimantan sekian nih, ini permasalahan di Sumatera misalnya sekian, permasalahan di Jakarta dengan polusi udaranya sekian. Padahal sebenarnya semuanya saling hubungan gitu. Kayak wilayah laut di Kutai Timur atau Kalimantan Timur itu juga terhubung di beberapa wilayah laut lainnya yang juga dilewati oleh kapal tongkang yang sama, batu bara yang sama, dan lain sebagainya. PLTU di beberapa wilayah juga mungkin menggunakan batu bara yang ada diambil dari Kalimantan. Jadi ada kesaling hubungan yang sama dan kita perlu kemudian menyamakan persepsi terhadap perjuangan itu dan memajukan solidaritasnya terhadap persoalan yang ada. Jadi nggak bisa lagi bilang bahwa urusan Kalimantan adalah urusan anak muda Kalimantan. Enggak, urusan Kalimantan adalah urusan semua kawan-kawan yang berjuang di situasi lingkungan, dan begitu juga sebaliknya kawan-kawan yang lain. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Erwin. Mungkin Kak Alfu nih udah bergabung lagi, bisa dilanjutkan Kak? Jujur aku lupa tadi sampai mana, tapi mau mungkin ngomentarin setuju sama yang tadi. Mungkin setuju dan gitu ya. Tadi maksudnya artinya kan selama sistemnya saat ini belum bekerja untuk kita, mau nggak mau ini kayak alternatif semu gitu ya, bahwa untuk menggambarkan apa sih sebenarnya aspirasi orang muda itu seperti apa, kita bikin proses kita sendiri gitu. Tapi kalau mau membuat perubahan ini permanen gitu, mau nggak mau memang si sistem politik aslinya ini gitu yang harus dibenahi atau dikoreksi gitu kan. Nah, tapi memang itu ya saking relasi kuasa yang begitu jauh gitu, emang belum kebayang gitu gimana ya caranya untuk benar-benar mereform ke arah sana. Tapi aku mau berusaha agak optimis gitu. Artinya sambil yang tadi misalnya ide Balai Masyarakat jalan, nggak apa-apa, bisa banget jalan gitu kan. Tapi aku optimis sebenarnya dengan jumlah orang muda yang semakin banyak gitu, dan banyak orang muda, dan juga ada, aku sebutnya new money kali ya kan, sebenarnya yang tadi politik borjuis itu kan uang-uang old money. Tapi sebenarnya banyak orang-orang muda new money ini yang jadi kaya karena startup gitu ya. Orang-orang muda yang jadi kaya karena startup bisa jadi kekuatan ekonomisnya sendiri gitu ya, untuk mendorong juga proses politik untuk ke arah lebih peka sama concern orang muda gitu. Jadi karena sebenarnya di banyak sistem kalau kita lihat secara sejarah, ekonomi sama politik itu kan berkelindan. Jadi kalau kekuasaan ekonominya berubah, politik ini bisa berubah gitu. Bahwa untuk jangka waktu yang terlama itu Soeharto melanggengkan kekuasaan ekonomi di orang-orang sedikit yang sama itu yang bikin sistem politik kita juga kan nggak tersentuh gitu. Tapi ya itu harapannya dengan banyak orang muda kaya, simpelnya gitu ya, lebih banyak orang muda baru yang bisa jadi mempengaruhi proses politik, mudah-mudahan bisa ke arah sana gitu. Nama-nama ya sekarang ya kalau kita lihat Pak Jokowi aja gitu ya, mencoba masukin Nadiem ke dalam proses politik, atau kayak mungkin banyak desas-desus itu kayak Najwa Shihab atau apapun gitu ya, maksudnya orang-orang baru yang teknokratis dan ide-ide baru ini, harapannya sih bisa masuk juga gitu ke dalam proses pembuatan kebijakan yang bisa lebih teknokratis. Tapi itu tadi, orang mudanya harus kreatif untuk melihat kesempatan-kesempatan ini, untuk mereframe naratifnya, di mana kita bisa harus mau masuk sebagai partner pemerintah, tapi di sisi lain kita mau mengingatkan pemerintah. Intinya jangan cuma pakai satu topik gitu sih, Cikal mungkin. Aku tuh takut banget sama orang muda yang masih muda, tapi terlalu megang satu topi doang gitu. Pokoknya narasi gue ini doang, jadi kemana-mana aku narasinya hanya satu gitu. Padahal there's so many different entry points yang semuanya tuh punya peran gitu. XR salut banget gitu ya, maksudnya perannya sendiri untuk nge-push dari narasi itu, tapi orang muda yang lain bisa masuk dari entry point lain supaya kita terorkestrasi sama-sama membanjiri sistem gitu ya lewat entry point yang beda-beda. Oke, terima kasih banyak Kak Afu atas penjelasannya, dan juga terima kasih Mas Erwin atas penjelasannya juga. Mungkin bagi teman-teman lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada lagi? Boleh untuk berbicara secara langsung atau juga mengajukan pertanyaannya via chat. Bagi teman-teman yang memang mau bertanya. Oke, mungkin kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan karena kita juga sudah mulai dari jam 1 ya tadi, walaupun memang lewat sedikit 10 menit.
Oke, jadi mungkin bisa lewat ini ya, para admin yang memang sangat menguasai digitalisasi atau media sosial dari respon dari Kak Sheila. Nah, teman-teman mungkin kalau udah nggak ada yang bertanya lagi, bisa kita cukupkan diskusi kita hari ini. Selama 2 jam kita telah berdiskusi panjang dan juga banyak sekali insight dan masukan-masukan, baik dari pengalaman, dari perspektif, dan dari ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh para pembicara kita. Untuk next webinar kita akan dilaksanakan bulan depan, jadi untuk teman-teman bisa follow Public Virtue di Instagram maupun Twitter @publicvirtue dan silakan untuk berpartisipasi dan juga ikut dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin sebagai penutup aku akan merangkum sedikit bahwa pembicara-pembicara kita nih yang telah hadir hari ini ada Kak Erwin sebagai dari XR Kalimantan, ada juga Mas Rere, ada juga Kak Afu nih udah ngejelasin tadi mulai dari Kak Erwin misalnya Kak Erwin membagi pengalaman terkait apa sih yang ada di Kalimantan, dampaknya seperti apa bagi kehidupan masyarakat di sana, bagi kehidupan masyarakat adat, gak hanya kesehatan yang direnggut tapi juga ruang hidup, tapi juga kondisi ekonomi mereka yang semakin hari semakin memperhatikan dan bingung ya untuk bagaimana mereka memenuhi kehidupan mereka gitu, bahwa memang apa yang ada pilihan mereka untuk tetap bertahan atau meninggalkan tanah kelahiran mereka itu sama-sama memiliki konsekuensi yang tentu aja konsekuensi itu nggak menguntungkan bagi mereka sama sekali. Tadi juga Mas Rere udah ngejelasin bagaimana peran kebijakan terkait hal ini gitu, bagaimana pentingnya tuntutan kebijakan yang sangat berspektif lingkungan, yang sangat berspektif masyarakat, tidak peduli apakah itu memang atas izin dari daerah atau pusat, tapi yang jelas adalah bahwa perizinan bisnis ekstraktif ini sangat amat berbahaya untuk kelangsungan lingkungan yang ada dan itu perlu ditindaklanjuti agar Indonesia ini bisa apa ya istilahnya terbebas dari bisnis ekstraktif yang sangat merusak ini dan juga ada alternatif ekonomi atau alternatif apa ya pemasukan yang bisa didapat selain dari bisnis ekstraktif yang ada, karena lagi-lagi kita sebagai masyarakat Indonesia tentu saja gitu perlu memperjuangkan ruang hidup, melangsungkan kehidupan kita sebagai masyarakat dengan tidak terancam dari segala macam penyakit atau tidak terancam ruang hidupnya gitu. Nah, tadi juga penjelasan dari Kak Alfu sangat menarik bagaimana peran orang muda terkait hal ini gitu, bahwa kita bisa masuk dalam ranah sektor apapun, nggak cuma di isu lingkungan, tapi kita juga bisa masuk dalam isu-isu lainnya dan kita bisa bergerak berprogresif bersama untuk mengembangkan keadaan negara kita, baik itu mungkin secara teknokratis atau partisipatif, bagaimanapun caranya, yang penting kita bisa sebagai orang muda bisa bergerak untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih teman-teman semua, mungkin bisa dicukupkan untuk hari ini. Lagi-lagi saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan dalam webinar kali ini. Teman-teman bisa menonton full videonya melalui YouTube Public Virtue, tapi memang mungkin akan diposting beberapa hari kemudian karena kita terkendala untuk live streaming, tapi video ini akan tetap diposting melalui kanal YouTube karena untuk menjadi insight dan juga pembelajaran bagi teman-teman yang belum bisa join di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, saya Cika Larestu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Terima Cika, kasih kawan semuanya. Mas Erwin. Terima kasih semua. Terima Selamat kasih sore, Kak Cika. Waalaikumsalam, makasih Saya undur semuanya. diri ya. Terima kasih semuanya.